itu mengeluarkan putra, sebelah kanan mengeluarkan Roh Kudus. Nah gitu. Jadi memang ada tiga tetapi subordinat. Ya kalau kita mau mencari sumber yang apa sesuai dengan penggagas aslinya. Nah tetapi kalau kita mencari apa namanya Trinita sekarang yang di dunia modern itu sudah tidak dari Tertullianus tapi dari Scutum Fide. Ya, Scutum Fide itu di abad 11 yang bernama Alfonsi. Nah, di mana Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa tapi satu Allah. Ya, kalau kita lihat ya dalam gambar dua dimensi ya Scutum Fide itu seperti tripod ya, tripod yang kaki-kakinya punya nyawa. Nah gitu. Jadi tripodnya satu tapi kaki-kakinya punya nyawa, punya pribadi. Nah itulah yang diajarkan ya Trinitas modern itu dari Scutum Fide. Nah kalau kalian nggak percaya silahkan simak sendiri ya, di Google juga ada gitu. Nah kira-kira begitu ya Pak Hendy. Ya, kesimpulannya Trinitas itu 3 Tuhan atau 1 Tuhan? Ya kalau Scutum Fide ya satu dong. Kalau tapi ya itu Trinitas modern ya menurut saya. Gitu. Kalau Trinitas aslinya 1 Tuhan apa 3 Tuhan? Tiga. Jadi originalnya 3 Tuhan, kemudian dimodernkan menjadi gabung jadi 1 gitu. Ya betul. Oke, silakan Jay. Tanggapi Jay ya. Ya Scutum Fide itu. Oke, kalau memang Bapak punya pemahaman seperti itu ya saya hargai lah. Tapi kan kita kembali lagi ke ayat-ayat Alkitab, bahwa di Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kita menyembah 3 Allah. Itu saja konsepnya. Itu jelas saja itu. Tidak pernah. Walau perannya, kita memahami Trinitas dari segi peran Allahnya itu. Tetap Allah yang esa, kita mengimani Allah yang esa. Ini kan soal iman ini, bukan bisa dibuktikan dengan apa mau di sumber manapun. Itu juga tidak bisa dibuktikan secara pasti 100% ini karena ini mengenai iman semua kan. Kita mengimani Allah seperti apa, bukan sebagaimananya dia, maksudnya sebagaimananya dia, bukan berapanya dia, tapi sebagaimananya dia. Jadi kita memahami itu dalam 3 peran utamanya, itu yaitu sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus yang adalah Allah yang esa. Ya sudah, itu saja. Kalau gitu pertanyaan ke Jay, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sama atau beda? Kalau memang seperti penjelasan Bapak tadi yang dia katakan dari abad ke-11 ya, tapi sebenarnya itu mungkin datanya ada seperti sejarahnya menjelaskan seperti itu. Tapi sesungguhnya kembali lagi saya bilang ke Alkitab kan, bahwa Yesus juga mengajarkan di situ ada baptislah mereka dalam nama Bapa. Nggak dijawab aja Bang, sebelum ke yang lain. Bapak, ini loh pertanyaannya sederhana. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sama atau berbeda? Itu mereka punya peran berbeda, tapi tetap Allah yang Berbeda. esa. Baik. Iya, berbeda memang. Berbeda. Dalam perannya berbeda. Tapi itu adalah satu Allah yang esa. Oknum. Kalau oknum kita bisa pisahkan itu, karena mereka punya peran berbeda. Enggak, saya tanya oknumnya sama atau beda? Ya itu Allah saja semua. Berarti 3 Allah yang dong. 3 juga kalau gitu. Tidak boleh bilang jawabannya. 3. Kita kan bilang kita memahami sebagaimana Allah itu. Allah itu kan memang punya 3 peran utama di dalam Bukan itu saya tanya, itu loh. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu oknumnya Itu sama peran. atau beda? Itu memang bisa kita bilang pribadi yang berbeda kan? Pribadi berbeda, udah cukup. Iya. Pak Tapi tidak bisa dibilang 3 Allah, tidak bisa. Iya enggak? Pak Jody, kalau pribadi berbeda itu apakah bisa disatukan pribadi ini? Silakan. Ya kalau di Scutum Fide memang disatukan ya Pak Hendy sama Pak C ya. Jadi itu makanya tadi saya bilang ya Scutum Fide itu is not itu loh. Nah kalau skemanya itu kalau kalian lihat itu dilihat dari atas. Ya jadi itu dilihat dari atas 3 dimensi tapi dilihat dari atas. Nah kalau dibuat di 2 dimensi dilihat dari samping yaitu seperti tripod. Nah gitu. Jadi ada 1 tripod, kakinya ada 3. Nah kaki-kaki ini punya nyawa, bisa bergerak sendiri, punya pribadi, ya bisa saling berbicara satu dengan yang lain, tetapi satu. Nah gitu. Itu skema seperti itu tuh
dinarasikan oleh Alfonsi di Sekutum Vidi. Nah itulah yang diajarkan ya, di zaman modern ini ya, kira-kira begitu. Oke, saya kembalikan Mbak Jibril. Ada Muniripa mau terusin, ini topik menarik. Muslim harus berbicara satu orang, silakan. Diteruskan bang, diteruskan, saya nyimak. Harus, siapa yang Muslim mau masuk? Muniripa atau Ustaz Alif? Biar ada keseimbangan. Uni, udah makan belum? Ustaz Alif? Kalau enggak saya terusin nih pertanyaan kedua pembicara nih. Oke. Gas. Ya silakan. Oke. Pak Jody, dulu Anda pernah mengatakan begini. Apa itu masuk subkoordinat? Silakan. Subordinat itu artinya penafsiran atau eksegesis dari 1 Korintus 15 ayat 28. Jadi putra itu memberikan dirinya tuh takluk ya, takluk atau tunduk kepada bapa. Begitu. Jadi ada subordinat di situ. Gitu. Jadi submission, subordinat itu sama. Gitu. Kalau di dalam bahasa modern sekarang itu bisa dipahami di dunia militer itu artinya subordinat itu tunduk di bawah garis komando. Gitu. Nah, itulah yang iya, jadi itulah yang ditafsir oleh Tertullianus ketika dia masa hidup. Beliau hidup di tahun 180 sampai 225 ya, kalian boleh di Google ya itu. Nah itu dia menarasikan subordination itu di risalahnya yang berjudul Against Hermogenes atau melawan Hermogenes. Nah itu bisa kalian pelajari sendirilah risalah dari Tertullianus itu. Nah gitu, jadi apa namanya dia menafsir dari 1 Korintus 15 ayat 28. Oke, pertanyaan ke Pak Jody. Ini konsep Trinitas ini gitu loh. Awalnya itu muncul sejak kapan? Terus siapa tokoh yang mempopulerkan ini konsep Trinitas ini? Ya kalau kita teliti memang dari Tertullianus gitu. Memakai kata trias. Ya itu contoh seperti Montesquieu ya. Montesquieu kan mengeluarkan konsep juga dengan konsep trias politika. Ya trias politika. Jadi trias politika itu tidak ada yang namanya terus satu hakikat politika, tidak ada. Ya memang benar-benar ada tiga lembaga politik. Nggak ada terus setelah itu ada satu hakikat lembaga politik, tidak ada. Jadi kesimpulannya adalah ya trias itu memang tiga. Kesimpulannya adalah tiga Tuhan ya. Telepon lagi. Ya kalau kita ya, maksudnya belak-belakan terhadap apa ya sumber apa etimologi bahasa. Jadi trias, trinitas, trias politika itu sama. Gitu. Nah, coba kalian lihat ya Montesquieu dalam dia membuat suatu konsep tentang politik, gitu, trias politika, gitu. Kemudian kalau Tertullianus itu trinitas, gitu, ya trinitas, trias itu sama, gitu. Cuman Tertullianus kan konsepnya kan bukan untuk politik, tetapi konsep untuk bagaimana mengonsepkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya skema ketuhanan di dalam iman kekristenan yang dia yakini, gitu. Nah, cuman Montesquieu ini konsepnya di dalam politik. Nah, dua-duanya itu memakai kata trias, ya. Pak Jody, kalau Trimurti, Pak Jody, kalau Trimurti sama masuk. Trimurti. Loh kalau Trimurti kan bahasanya kan sudah bahasa Indonesia, sudah di Indonesia bisa apa namanya? Iya udah berbeda secara apa namanya kosakata. Gitu. Trimurti, bahasa Inggris itu kan udah kosakatanya kan memang beda gitu, tapi kita kan ingin sumber etimologi yang sama, jadi trias sama trinitas. Pak Jody, kita lanjut. Apakah di sini Yesus itu terjual namanya
dimasukkan dalam istilah ini tadi begitu. Siapa sih sebenarnya? Kok bisa namanya Yesus dikorbankan, dimasukkan kategori salah satu jadi Tuhan di sana begitu? Itu kira-kira ini siapa yang memulai ini? Membawa namanya Yesus masuk ke konsep ketuhanan tadi, akhirnya menjadi 3 Tuhan. Itulah Pak Jody pertanyaannya, silakan. Ya kalau konsep ketuhanan itu sebetulnya kan di masa itu ya, itu ada semacam lembaga akademik filsafat Yunani itu yang apa ya, Stoik atau apa, saya lupa ya. Ya jadi itu sudah semacam suatu pendidikan yang sudah baku ya, sudah baku menjelaskan antara Allah yang kelihatan dan Allah tidak kelihatan. Nah itu kalau kita lihat ya, yang memiliki narasi seperti itu tidak hanya Tertullianus, yaitu dieksegesis oleh Irenaeus itu sama juga. Ya cuman bedanya begini, kalau Tertullianus menyebut itu son atau putra ya, tapi kalau Irenaeus itu menyebut itu logos. Ya jadi kalau kita lihat ya secara stoik ya, secara stoik itu memiliki narasi pendidikan yang mirip-mirip begitu. Cuman beda penyebutan. Ada yang menyebut Pak Jody, putra, ada saya yang potong lagi. logos. Pak Jody, kenapa konsep ini berbau pagan Yunani? Kenapa? Ya karena memang kalangan terdidik saat itu memang adanya ya stoik itu. Oke. Gitu. Jadi misalnya zaman sekarang ini ya, zaman sekarang itu yang terdidik itu ya UI, UGM, ITB kayak gitu kan. Nah di masa lampau yang apa dianggap sebagai orang filsuf terdidik itu ya mereka yang memahami stoik itu. Oke. Nah gitu kira-kira. Mudah-mudahan ditangkap ya teman-teman ya. Ini agak rumit memang. Hanya perlu ada ekstra apa ya? Ekstra pencernaan lah. Karena memang ini Ya bahasanya. makanya kan itu kalau apa kalian lihat di dalam prolog Rasul Yohanes, di dalam prolog Rasul Yohanes 1 ayat sampai 18 ya, itu juga selaras ya dengan stoik atau mereka bilang itu dari Philo ya, zamannya Philo itu. Jadi selaras ya, jadi bukan terus tepat 100% itu enggak, tapi ada keselarasan begitu. Jadi kesimpulannya 3 Tuhan gitu ya. Enggak, kalau stoik itu dia hanya 2 ya, dari Bapa dan Putra. Waduh, Stoik. ada lagi 2 Kalau Tuhan, ada sudah- 3 Tuhan. Bukan, jadi kalau kita ngomong stoik ya, kita ngomong stoik itu hanya menafsir antara yang kelihatan dan tak kelihatan. Gitu, patros dan logos. Gitu, patros dan huio gitu. Roh Kudus itu mulai dimasukkan di dalam konsep Trinitas itu dia dibakukan itu di Konsili Konstantinopel tahun 381. Ya. Silakan nanti JY kalau mau lebih lengkapnya ini Anda harus studi banding ke Roma ini, mempelajari budaya-budaya di sana. Nggak usah sih di Google banyak seperti itu. Jadi misalkan apa yang nggak setuju dengan apa yang saya katakan bisa klik Google gitu, nggak apa-apa. Iya, kalau saya sih setuju-setuju aja, nggak masalah kalau soal sejarah atau apa. Tapi yang dipertentangkan di sini kan soal iman yang katanya orang Kristen menyembah 3 Allah, itu dari mana konsepnya itu? Itu yang sering dijawab orang Muslim, tanya kok orang Kristen sembah 3 Allah. Nah itu yang perlu Ya dijelaskan. kalau ditanya nggak bisa jawab juga. Konsepnya dari Trias itu. Trias Nah, iya. itu. Oke, sekarang saya tanya ya, kalau Montesquieu mengatakan bahwa ada Trias Politica. Ya kemudian orang bertanya, ini konsep dari siapa kok ada lembaga negara ada 3 gitu? Ya dari Montesquieu. Makanya disebut Trias Politica. Oke, ini Rifa masuk lagi. Ustaz Alif, Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Trias Politika, silakan. ya. Ini kawan-kawan Trinitas ini kan memang kalau berdiskusi ngakunya memang 1, tapi faktanya 3 gitu loh. Tapi wajib diimaninya 1, walaupun faktanya ada 3. Kan itu.
Makanya Anda dari tadi kan menjelaskan, ya tetap Tuhan kami itu satu. Tapi faktanya dijelaskannya ada 3 gitu. Jadi beda fakta dengan pengakuan. Padahal kebenaran yang sesungguhnya itu kan fakta dan data itu sinkron gitu. Coba Bang jelaskan. Kira-kira saya jelaskan itu sesuai faktanya. Saya yang mengakunya 3 itu di mana? Loh. Oh ya udah, pertanyaan yang sudah sangat umum. Siapa Tuhan yang kau sembah itu? Oh, Tuhan yang Jawabannya satu. apa? Ya Allah sendiri kan. Ya, buat Kristen kata Allah itu kata umum. Kan pertanyaannya siapa Tuhan yang engkau sembah? Kan dalam kita itu kan Tuhan itu memang Tinggal jawab, Bang, siapa? ya Allah Kan yang Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang saya sembah. Kita sering menyebut 3 kata, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya siapa Tuhan yang engkau sembah? Maaf. Ketiga-tiganya itu kan satu Allah. Nah, 3 kan? Ya itu kan kali karena apa? Saya bilang cara berpikir kalian itu tidak sama dengan cara berpikir kami tentang Tuhan. Itu yang membedakan kenapa Ini kalian bukan tidak masalah terima. berpikir, ini kesesuaian data dan fakta. Itulah kebenaran menurut Ustaz Alif tadi itu loh. Ya iya memang berdasarkan data mana. Makanya saya bilang di Alkitab mana pernah jelaskan bahwa Tuhan itu 3. Ya, makanya kan secara tertulis pengajaran Yesus tidak mengajarkan Tuhan itu 3. Yesus tidak mengajarkan itu. Ya memang Kan tidak. gitu. Memang tidak. Tapi kan. Tidak. Iya. Terus Oke. siapa yang bilang Tuhan itu 3? Pelan-pelan, pelan-pelan kita di luar dari konsep konsili tadi ya. Ini sekarang kembali ke pembuktian. Nah, Tuhan yang diajarkan oleh Yesus yang mesti disembah itu siapa? Oh oke. Sebelum saya menjawab, kan kita harus tahu bersama dulu Yesus itu sebagai apa dia datang. Nggak usah pakai pengantar, langsung aja jawab. Harus pakai pengantar Bang kalau ini. Oh, Kenapa? udah, silakan, silakan. Karena tidak bisa diterima karena orang Islam hanya menerima Yesus sebagai manusia biasa. Nggak Itu usah saja, bawa-bawa kan? Islam dulu, Anda ini harus bertanggung jawab. Tidak. Silakan. Kan ini yang bertanya kalian karena cara berpikir kalian. Saya Kalian ulang hanya pertanyaannya menerima sebagai Yesus. moderator ya. Saya ulang nih, biar kemalaman. Menurut Ustaz Alif, siapa Tuhan yang disembah menurut Yesus? Silakan Menurut pakai Yesus. pengantar, boleh tidak boleh, silakan. Hanya menyembah Allah, hanya menyembah satu Allah itu saja. Silakan Ustaz, udah dijawab. Nah itu betul kan kata Yesus, sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepada Dia engkau berbakti. Itu jelas kalimat dari Yesus. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu hanya satu. Yang Yesus menyebutnya dengan sebutan Bapa. Kan gitu di dalam kitabmu. Yesus bukan Bapa. Oke? Yesus bukan Bapa. Yesus yang bukan Bapa mengajarkan menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Bapa sebutannya. Maka di luar Bapa itu bukan Tuhan karena cuman Esa, cuman satu. Nah, di sini sudah paham kan? Ya benar. Yesus Benar. Tapi- Nah, kalaulah gimana tapinya coba? kena maksudnya di sini kita salah ya, kita menyembah Yesus begitu. Ya, kalau tanya ke kami sebagai Muslim ya salah. Ya itu kan saya bilang. Iya, pertama kepada kami sebagai Muslim, pertama. Kedua, sebagai Yesus juga, maksudnya sebagai kitab tertulis kitab Anda. Karena Yesus katakan hanya kepada Dia engkau berbakti. Kalau dikatakan hanya, ya jangan lagi bikin yang lain, kan gitu. Dalam hal lain kan Yesus juga pernah menyatakan dirinya bahwa dia dengan Bapa adalah sama. Bahwa barang siapa yang telah melihat aku itu seperti melihat Bapa. Jadi di situ dia telah menyatakan dirinya yang adalah Allah itu sendiri. Ya udah berarti kamu bikin dua Tuhan di situ. Kan tadi Siapa yang bikin dua Tuhan? Itu yang dikatakan Yesus sendiri. Lah iya kan kata Yesus, sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepadanya engkau berbakti. Sekarang Anda mengatakan Yesus dengan Bapa sama dalam artian dia itu Tuhan. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Artinya di situ ada berapa oknum? Aduh, Bang Handi lanjut, ada anakku. Kalau ku dengar ya tadi pembahasannya cuman bahas putra, anak, bapak, anak Yesus sama bapak. Nah, Roh Kudus ini yang berupa burung merpati nih kenapa nggak pernah dibahas, Bang? Kemana nih si burung merpati atau Roh Kudus?
Iya, itu Penampakan- karena masuknya terlambat. Dia kan abad keempat baru masuk. Ya kita nggak bercerita itu Bang. Nyusul itu Tuhannya. Kita Iya, nggak berbicara ke perumusannya. Kita berbicara saat ini loh. Saudara-saudara Kristen ini kan cuma membahas Bapa, Putra, Yesus Bapa kan. Padahal konsepnya kan Trinitas, 3 dalam 1. Nah, Roh Kudus ini kok nggak pernah digubris, nggak pernah diceritakan. Kemana nih ketika yang 2 ini lagi Yesus lagi ketakutan, lagi berkuasa, lagi ilahinya, apakah ke dagingnya, keilahiannya, terus ke Roh Kudusannya nih kemana? Nggak pernah aku tengok nih. Coba bahas sedikit Bang J, pemahamannya tentang si Roh Kudus ini atau yang berupa burung merpati nih. Bang, boleh Bang Neo atau Bang J, silakan. Karena Tentang kalau Roh Kudus ya. Nah, boleh. Nah, Roh Kudus itu kenapa tidak pernah dibahas? Karena itu memang eksegesisnya itu sukar. Ya, jadi kalau kalian pengen bukti itu eksegesisnya sukar, itu di tahun 1054. Yaitu membelah kekristenan ya. Yang satu ke Katolik, yang satu ke Ortodoks. Nah, itu dengan tema itu filioque kontroversi. Ya, filioque kontroversi itu adalah pertanyaannya apakah Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra atau keluar dari Bapa saja. Aduh, Nah, itu. tambah membingungkan ya Bang ya. Nah, jadi ini sekarang ditambah lagi begini ya. 1. Sekarang yang bapak-bapak gereja aja ya mengalami kesulitan sehingga ada namanya itu skisma besar ya, perpecahan besar. Nah, sekarang Bunda Risma tuh mau tanya orang-orang Kristen yang di tahun 2024 gitu loh. Nah, ini kan seperti punguk merindukan bulan. Ya, jadi yang salah justru bukan orang Kristennya. Yang salah itu adalah Bunda Risma itu yang terlalu berharap lebih. Nama gue Pak Jody. Udah lama kita tahu di Zoom. Nah, gitu. Ya nama karena aku itu. memang penafsiran tentang Roh Kudus ini agak sukar. Makanya nggak pernah dibahas. Terus kan sama dia nih, sama-sama kedudukannya, sama-sama Tuhan atau sama-sama ada keilahiannya. Kok dia nggak dianggap gitu loh, nggak dibahas, kenapa? Cuman 2 yang dibahas. Apa dia nganggur, pensiun, atau cuma diam-diam Nah, sekarang baik? begini ya, kita kasih apa? Contoh satu TKP yang gampang aja. Nah, Kisah Rasul ayat 38. Ya, itu kalau kita baca itu Roh Kudus itu ditulis sebagai pneuma hageo. Ya kan? Lalu kemudian Matius 3 ayat 16 itu ditulis sebagai pneuma toteo. Nah, gitu. Apapun Bahasa itu. aslinya beda. Oke. Bahasa aslinya beda. Oke, Kemudian diterjemahkan di bahasa Indonesia sama. Oke, apapun itu penamaannya ya, karena itu asing bagi kami karena itu bahasa Yunani ya, kalau nggak salah itu bahasa Yunani ya, os begitu, us. Tapi gini, yang kupertanyakan gini kan, ketika Yesus dibaptis, ada suara Bapa, ada Roh Kudus kan berterbangan di atas Yesus, kemudian ada Yesus. Nah, kalau setiap kita diskusi cuma ngebahas yang 2 ini, Bapa, Anak. Yesus adalah jalan. Roh Kudus ini dikemanakan, Bang? Padahal ini kan salah satu dari Tuhan kalian yang 3 ini adalah Roh Kudus ini. Kok ditinggalin, nggak dibahas-bahas gitu loh? Apa artinya dia? Apa Karena fungsi? sukar, kan tadi saya bilang. Mau Ya suka? kan? Nah, itu kan iya. Nah, kamu bilang burung merpati itu kan Roh Kudus, padahal seharusnya seharusnya itu diterjemahkan Roh Allah loh. Kalau diterjemahkan Roh Kudus itu dia itu eksegesis dari Kisah Rasul 10 ayat 38 itu pneuma hageo, itu artinya tenaga dinamit, dunamos.
Jadi yang turun Nah, kalau- berupa burung merpati itu tenaga. Enggak, kalau yang turun sebagai burung merpati itu artinya adalah bagian roh Bapa atau pneumatoteo. Nah, roh Bapa. Nah, Terus yang masuk ke Yesus ini roh apa lagi? Jadi kalau Matius 3 ayat 16 pembaptisan itu seharusnya, saya ngomong seharusnya ya. Ya memang banyak yang nggak setuju dengan saya, itu nggak ada Roh Kudus di situ. Karena bahasa aslinya pneumatoteo. Jadi burung merpati itu adalah simbol dari bagian roh Bapa yang masuk ke dalam diri Yesus. Coba kita lihat, ini kan pemahaman Triteos ya. Bang Oh, Neo ini nggak ini. ada hubungannya berarti Teos. Ini hanya Coba, eksegesis Mbak, dari kita kata tanya dulu asli. sih, J, gimana pemahamanmu tentang kok Roh Kudus ini disepelekan, nggak dibahas-bahas lagi? Silakan. Ah, sebenarnya seperti Bapak bilang tadi kan sulit, tapi maksudnya di sini itu bukan disepelekan, nggak disepelekan juga. Nggak pernah dibahas, Bang, kalau kita diskusi tuh. Karena justru kesakralan dari Roh Kudus ini yang nggak sembarang dibahas dalam Kristen, dalam iman Kristen. Nah, kemana Hanya- dia? Oke, kalau dia, nggak dia dibahas sudah tuh, ada, dia turun ke bumi di saat Yesus, setelah Yesus naik ke surga. Itu dia sudah ada. dia turun. Lah, Itu kan ada di Alkitab, udah jelas kok ditulis. Dia turun ke murid-muridnya itu. ketika dibaptis, kan Roh Kudus sudah turun tuh, udah ada tuh berupa burung merpati. Bukan karena Yesus terangkat. Tapi Ketika bukan Yesus dalam dibaptis, arti beda, tapi dalam konsep berbeda. Itu dalam pribadi Yesus. Kenapa? Karena itu penyatu. Nah, mulai disitulah muncul makna Tritunggal kan. Di situ. Kenapa? Karena dilihat dari peristiwa itu. Nah, Dari gini. peristiwa Yesus dibaptis. Tapi kalau ibu mau Di tanya Bible, di mana ya Roh Kudus Yesus, sekarang, aku ya dan Roh Kudus memang sudah turun ke bumi. Ya, oke. Itu kan yang ibu Apa-apa. tanya. Apa-apa. Di dalam Bible tertulis, aku dan Bapa adalah satu. Terus Roh Kudusnya kemana? Nggak dianggap. Jadi di saat Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi mereka nggak punya roh ya di situ, dianggap tidak punya roh. Hah? Mati dong. Ya itu makanya berarti ada di dalam diri mereka Roh Kudus itu. Yang mana di dalam ini? Bapa? Kan Yesus berkata Bapa di dalam aku. Roh Kudus kemana? Ya berkata Yesus Bapa di dalam aku. Terus Jadi Roh Kudusnya di mana? jadi seakan-akan ibu mau tuntut bahwa Tuhan itu tidak punya roh kalau dia tidak berkata seperti Bukan dituntut, kita bertanya. Kalian kan cuma membahas, kita itu. cuma membahas Seperti itu kata Bapak tadi Dan kan, Yesus adalah ada kerumitan tersendiri di sini, tapi bukan berarti tidak bisa dimengerti kok itu. Jadi di saat berkata-kata, mana memang Ya, ada jelas. Allah. Pernah Ya, ada jelas, Allah dalam jelas. saat tidak punya roh. Iya, Pernah ya ada. makanya aku bilang yang di dalam Yesus biar itu saya roh. jawab, biar saya jawab. Oh, silakan, Sebentar Pak. Bang, sebentar. Ya, jadi gini, Sebentar Bang. Bunda Rahma. Ini sama kah? Sama kah Bapak ini sama pemahamannya? Kan Bapak Triteos. Kan? Enggak, kalau gini, Sama ya? kalau tentang Triteos itu teologi, ya teologi. Kalau saudara Nah, kalau Trinitas tentang sama ya pemahamannya ya, memaknai kalau Trinitas tentang sama. Roh Kudus ini tuh ayatnya tuh banyak muncul di Kristologi ya Bunda Rama. Nah, jadi Bunda Rama gini, ini tentang Roh Kudus ya. Ini karena Bunda Rama yang bertanya. Nah, eksegesisnya itu adalah dari Kisah Rasul 10 ayat 38. Nah, kalau kita menafsir dari Kisah Rasul 10 ayat 38, Roh Kudus ini bukan sosok pribadi, melakukan dunamos. Ya, dunamos itu tenaga dinamit, ya tenaga dinamit yang dibuat, ya di-create. Tenaga dinamit. Kayak ini ya, bahan bakar bom ya Bang ya. Dunamos. Jadi begini, kalau gini Bunda Rama tuh lihat apa ya, pencak silat itu, anggap aja PSHT begitu. Nah, dia mengeluarkan tenaga dalam ya untuk mengalahkan lawan. Saya Nah, jadi tidak saya bukan Enggak, bertanya jadi- tentang konsepsi Enggak, jadi Roh gini Kudus loh. ini. Saya bertanya kemana dia, kan cuma yang dibahas ini wujudnya gimana, kemana dia Roh atau Kudus kalau pneumahagio ya. Jadi kalau pneumahagio kan Bunda Rama tanya ada di mana? Dia ada di Kisah Rasul 10 ya 38. bukan saya tanya datanya, saya tanya ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu atau Bapa di dalam aku, terus Roh Kudus kemana?
Nggak dianggap. Roh Kudus namanya pneuma hagio, tenaga dalam, ya dia nggak ada sebelum tenaga itu dikeluarkan. Nggak ada. Terus yang burung merpati itu kan katanya Roh Kudus turun Nah, atasnya. makanya saya tadi bilang kalau burung merpati itu bukan Roh Kudus, itu adalah pneumatoteo atau bagian dari Roh Bapa. Oh, bagian dari Roh Bapa. Berarti ketika Roh Bapa di atas, Roh Kudus ada di bawah, berapa Roh Bapa? Menarik ini pertanyaan Ibu. Jadi Iya, jadi kan ada. bagian dari Roh Bapa, ya. Bapa Yang itu ada di masuk surga ke- kan? Yang masuk ke Yesus tuh kata kalian Bagiannya. itu Bapa di dalam aku. Bagian. Yang mana itu? Roh Kudus apa Bapa yang di surga itu? Nah, kalau kita pakai apa eksegesis ketat ya. Kita kalau pakai eksegesis ketat, Matius 3:16 yang masuk itu adalah bagian Roh Bapa. Atau Bagian BRB, saya singkat BRB gitu aja ya. Berarti berarti bukan Bapak kan? Bukan Bapak. Itu bagiannya aja. Jadi gini loh, ini ada matahari, lalu kemudian mau membakar bumi. Nah, dia itu membuat jilatan api matahari itu atau bagian dari matahari itu untuk membakar bumi. Nah, gitu. Berarti bukan Bapak itu sendiri tuh. Teman-teman Kristen kalau kita berdiskusi kadang dia memaknai Bapak Yesus satu dengan Bapak, dia memaknai sehingga dia menganggap Yesus adalah Itu yang masuk. Jadi gini loh. Gini Bunda Rahma ya. Pembaptisan itu adalah peristiwa bagaimana rohnya Bapa itu masuk di dalam Roh Putra. Bentar Bang, Ya. Bang, supaya jelas. Rohnya Bapak yang masuk ke Yesus, terus Bapaknya masih ada di surga. Masih ada juga. Jadi yang masuk hanya bagian. Tidak sepenuhnya atau bagian. Bagian. Jadi Ya, kalau kita ke makanya disebut- Sakaria 2:16. Bapak atau Allah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Allah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia itu Sakaria 2:16. Berarti roh di dalam tubuh Yesus ini bagian dari Allah atau ciptaan Allah? Enggak, itu kalau tahun 1 Masehi itu kan inkarnasi kalau di dalam kekristenan. Jadi inkarnasinya Putra Kenapa Allah. kok? Berarti mengalami tahap ya perubahan. Iya benar. Yang semula ada satu aja yaitu Putra, lalu kemudian bagian Roh Bapa masuk jadi 2, betul. Aneh juga ini konsepnya ya. Zaman sekian tahun lalu ya, ratusan tahun atau ribuan tuh konsepnya begini. Sekarang konsepnya begini. Berarti berubah-ubah ya konsep ketuhanan kalian. Ini bukan ketuhanan, konsep kristologi Bunda Rama. Kan tadi sudah saya bilang. Nah, Ya, kan Roh Anda Kudus. bilang yang di dalam roh di dalam itu adalah bagian dari Bapa, pancaran sinar matahari Anda Ya, analogikan di situ. Tapi kalau Ya, kita ke betul. Sakaria 2:16, Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia, Yesus manusia. Ya itu Roh di penggerak dalam inti. Jadi gini, kalau penggerak inti, ya penggerak inti. Jadi manusia Yesus Kristus itu kan hidup dari tahun 1 Masehi, cepat lahir dari rahim Maria. Nah itu yang Zakaria itu penggerak inti itu. Jadi Putra itu yang ada di dalam diri manusia Yesus Kristus. Jadi bagian Roh Bapa itu belum masuk. Masuk itu kan eksegesisnya dari Matius 3:16 di pembaptisan. Jadi awalnya oke Bang. Jadi awalnya roh Bapa belum masuk. Baru roh Betul. ciptaan yang diciptakan dari Sakaria itu. Baru roh ciptaan. Nah, kapan Ya. roh Bapa masuk? Kapan roh Bapa masuk? Ya itu Matius 3:16 waktu pembaptisan. Kalau Matius kau analogikan itu kan baru ditulis Kenapa? di abad 4. Apakah baru abad 4 baru roh Bapa masuk? Siapa bilang itu? Membalokkan kali, Maksudnya Bang. itu peristiwa Lu kok abad Yesus. Ibu keempat? pahami ke abad 4 gimana ini Ibu Nah, bertanya? kapan? Ketika Matius menulis Bible itu kapan? Kan Yesus sudah tidak ada baru Bible ditulis. Itu Baru ada penulisannya, analogikan. tapi bukan berarti kisahnya di abad 4. Berarti sudah Nah, Yesus yang kapan? lain kalau dibahas abad berapa? 4. Abad berapa roh Otomatis- Bapak masuk? Abad berapa roh Bapak masuk? Karena Ya, gini Bang, otomatis. sebentar, bertentangan dengan data-data di Bible. Kata Bible di Lukas 2:11, yang lahir Tuhan telah lahir Tuhan Kristus di kota Daud. Ingat ya kata-kata Lukas. Sama-sama penulis ini loh. Matius, Lukas ini penulis Bible. Kata Lukas telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Anda berkata abad
sekian baru ada roh Bapa di dalam. Berarti belum ada ketuhanannya. Ada pakai jeda waktu. Roh Bapa itu kan bukan putra. Yang lahir Tuhan Juru Selamat itu putra itu, Bunda Rahma. Iya, Tuhan apa Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Iya, mau disebut Tuhan ya boleh, Tuhan ya Lah. boleh kalau versi Boleh, Ledeker. bedakan Bang. Kalau Tuhan itu Maha Pencipta, Maha Kuasa. Ya, kan Kalau saya Tuhan, bilang itu kalau versi Ledeker. Jadi kalau versi Ledeker itu Tuhan dan Tuhan itu sama. berarti Memang kapan? kalau versi Kapan? KBBI beda. Jadi menurut kenapa aku lupa namanya ya, Bang Neo aja. Sejak kapan tuh bermula dari diri Yesus itu ada ketuhanannya? Apa sejak konsili? Kan konsili abad 4 itu. 325 itu konsili Nikea ditetapkan Yesus ada ketuhanannya setara dengan Allah Bapa. Allah Bapa kan setara dengan Yesus ketika konsili 325 itu baru. Anda berkata ketika kita ke Sakaria 2:16 itu baru roh ciptaan yang masuk. Belum ada masuk roh Bapa Enggak, kan? gini Bunda Rahma, memang di dalam kekristenan itu agak rumit ya. Jadi Nah, topiknya tuh harus pastilah topiknya harus Ricky jelas situ. dulu. Jadi topiknya ini ya membahas teologi atau kristologi. Nah, kalau Nisea itu membahas konsep teologi. Bang, membahas konsep ketuhanan Anda. Di pernyataan Anda tadi, ketika Yesus kala itu ya dilahirkan, itu baru roh Kalau lahir ciptaan. itu kristologi ya Bunda Rahma, kristologi, bukan teologi. Apa sih? Kristologi itu kan pembelaan keimanan. Teologi itu kan Bukan. mempelajari seluk-beluk ketuhanan. Bukan apologi kita pembelaan. Ini saya sapa Iya, dulu jadi nih Bang memang- Moto nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Moto. Iya, Assalamualaikum. jadi struktur iman Kristen itu memang dibedakan ya Bunda Rahma. Betul-betul Teologi membagongkan. dan kristologi dibedakan ya. Jadi pertanyaan saya sebelum ke saudara saya yang lain ya, coba jawab. Sejak kapan Yesus itu baru ada ilahinya, baru roh Bapa, roh Allah atau roh Theos masuk ke dalam diri Yesus? Oh, Anda itu kan mereka bilang itu tahun 30 ya, 30 Masehi waktu dibaptis itu. Oh, ketika dibaptis baru ada roh Allah Ya, ya. jadi Dia bagian roh belum Bapa itu masuk mengurapi beliau. Itu eksegesisnya dari Lukas 4 ayat 18 ya, bisa dibaca ya. Berarti sebelumnya dia bukan Tuhan ya. Dia belum ilahi ya sebelumnya ya ketika dibaptis. Sebelumnya belum ilahi, betul. Dia hanya manusia biasa yang menjalankan kehidupan ini, betul. Gitu ya, Cap nih yang tadi nih. Berarti dengar itu pernyataan Theo itu ya Bang Neo. Berarti Lukas segala macam itu pernyataan di Bible bahwa dia Tuhan itu sebelum dibaptis itu salah ya. Pernyataan Lukas setelah lahir Kristus Tuhan di kota Daud salah itu ya. Direvisi kalau perlu itu. Kalau sedikit lagi saya Enggak, sambung. kalau Lukas 2 ayat 11 itu kan LAI itu menyamakan antara Tuhan dan Tuhan. Versi aslinya itu Tuhan ya Bunda Rahma. Oke, nggak Ya, apa-apa ya. tapi Kita tahu Bang, LAI kita tahu itu ya kurios. LAI tapi mengikuti Ledeker gitu. kita tahu Bang itu kurios, tapi saudara-saudara Kristen kan cuma imani nggak mau belajar. Nah, saya lanjut Bang Theo, ini menarik nih. Nah, ketika Yesus sudah ada roh ilahi ini pemaknaannya apa? Berarti Anda tidak mengimani Yohanes 1 nomor 1 ya. Pada mulanya firman bersama Lah Allah. itu dan teologi itu. Oh, teologi. Iya. Oh. Berarti teologi dipisahkan dari Dipisahkan, betul. Jadi doktrin fundamental kekristenan itu setidak-tidaknya ada 5 Bunda Rahma. Jadi teologi, kristologi, eskatologi, Ya, kemudian oke. Kita ke- eklesiologi. ini kan pendapatnya Anda dan Anda kan tidak diterima Loh, pendapat enggak, Bang. itu memang ada di buku Coba Louis kita tanya Birkhoff. dulu. Ya, kita tanya dulu pemikiran Bang J. Itu sebagai bukan pendapat saya. Ya, silakan. Ya, oke. Kita tanya Bang J dulu. Bagaimana dia Oh karena iya, silakan. Yohanes 1 nomor 1 itu sebagai landasan iman kekristenan kan. Pada mulanya firman bersama-sama dan firman adalah segala macam kan. Oke. Nah, gimana? Silakan. Tadi kan bapaknya ini dia bilang hanya pikirannya saja katanya soal Yesus. Tapi Alkitab tidak pernah menyatakan seperti itu kok. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Ustaz, Yesus Mas itu dia.
Ya. Berbeda mereka. Mas Ustadz atau Alkitab Bang tidak Ahmad? pernah menyatakan bahwa Yesus itu nanti jadi Tuhan setelah dia baptis. Tidak ada pernyataan seperti itu. Itu pernyataan aneh itu. Baik, Tidak ada saya, seperti itu. mau izin Mas, bertanya. silakan. Eh, kedua teman-teman kita ini dari corak Tritunggal dengan corak Triteos ya Pak Jody. Jadi saya punya dua pertanyaan untuk masing-masing satu narasumber. Untuk Mas J, bagaimana Anda menjelaskan ketika proses pembaptisan Yesus di Sungai Yordan? Di situ ada Yesus di bumi, ada Roh Kudus yang serupa dengan burung merpati, dan ada Bapa yang berkata-kata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada kami ada 3 sosok di sana, lalu Anda bisa mengartikan bahwa itu ada satu sosok? Itu yang pertama buat Bang J. Untuk Pak Jody, saya ingin Ya. bertanya mengenai Markus 12 ayat nomor 29. Di sana Yesus itu mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Definisi Esa menurut Kristus sendiri dan menurut Pak Jody itu seperti apa? Silakan. Siapa dulu? Boleh, siapa aja dulu boleh, terserah. Iya, jadi kalau Esa itu ya, kalau kita lihat penafsirannya itu adalah satu kardinal ya, satu numerik. Jadi bukan kesatuan gitu. Nah, cuman kan kalau teman-teman Tritunggal, penafsirannya Esa itu adalah satu kesatuan. Tapi bagi saya itu adalah satu numerik atau kardinal. Nah, jadi kira-kira begitu sih kalau jawaban saya. Nah gitu. Jadi satu kardinal ya. Satu kardinal itu satu hitungan itu loh. Jiro lupat monem gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah gitu. Itu namanya satu kardinal itu seperti itu. Nah kira-kira begitu Pak siapa namanya? Pak Mutu. Iya, terima kasih. Iya. Nanti saya menunggu jawaban dari Mas J. Silakan Mas. Iya bang, ya. Mas, ini ditanya tadi Allah yang ada di Bapa yang ada di langit, Yesus yang ada di bumi ya, dan Roh Iya, Kudus dan yang Roh turun Kudus itu. yang menyerupai burung merpati ya kan? Menyerupai burung merpati. Pada saat proses pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Bagaimana Anda bisa menerjemahkan ke kami bahwa itu tidak 3 esensi tapi itu satu? Silakan. Oh gitu. Kalau dibilang satu Allah ya oke, tapi ini kan memang 3 pribadi yang terpisah mereka. Tapi bukan berarti mereka tidak satu, itu saja sih konsepnya. Itulah munculnya konsep Tritunggal, memang sudah mulai dari situ, Bang. Jadi sekali lagi seperti saya bilang tadi kan, ini mengenai iman terhadap Tuhan, bagaimana kita sebagaimananya Tuhan itu. Ya, seperti saya yang mau mengimani ya, konsep Tritunggal. Ya, tetap saya nyatakan bahwa itu ada 3 oknum ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi memang mereka tidak bisa dipisahkan. Dan itu saatnya dia muncul di saat Yesus baptis itu dalam bentuk bahwa itu adalah saatnya dinyatakan keilahian Yesus di situ. Ya mungkin kurang puas ke itu saja kayaknya. Iya. Untuk kedua-duanya, tambahan sedikit Mas J dan Bang Pak Jody ya. Iya. Definisi tadi kan merujuk kepada kardinal, bahwa itu Iya. katakanlah numerik lah langsung gitu kan, bukannya ordinal berarti kan. Kardinal itu. Bukannya oh, sebentar. Nah, udah gitu. Apakah yang dimaksud benar-benar Kristus itu Esa di sana itu? Bagaimana cara teman-teman dengan corak dogma yang berbeda ini menerjemahkan Esa? Kalau saya tadi sudah dapat dari Pak Jody itu Esa ini artinya kardinal. Kardinal ya. Ya. Numerik. Nah, numerik iya, bukannya ordinal. Nah, sekarang Mas J, bagaimana Anda mendefinisikan kata Esa melalui sudut pandang atau terserah Anda mau menggunakan lensa hermeneutik, monggo silakan. Esa itu sendiri seperti apa?
Kalau masih ya harus itu kesatuan, memang harus begitu. Kalau nggak begitu keliru dia nanti. Gimana? Ya, oke. Baik. Nanti dilanjut sama Bang Andi ya. Lanjut. Enggak, terusin aja. Gue heran aja kalau Pak Jody sih jujur bahwa esa itu ya harus kesatuan. Gitu loh. Jujur memang artinya ya silakan saja kalau esa itu kesatuan. Tapi kalau J ini gitu nggak mau jujur orangnya. Gitu loh. Maksudnya tidak mau jujur itu gimana, Bang? Maaf, Esa itu artinya apa menurut Anda? Esa itu ya memang satu kan. Satu, baik. Satu Baik. eksistensi Allah. Ya udah, ntar dulu, jangan ke situ dulu. Sudah. Arti esa aja dulu gitu loh. Ya, Jangan oke. langsung ditiban dengan yang lain. Esa artinya satu ya, tunggal gitu ya. Itu tidak dibilang tunggal seperti pemahaman Islam, beda lagi. Enggak, ini esa bahasa umum, bahasa Indonesia, Bahasa umum. bahasa baku. Tapi Nah, itu baru ke segitu lo udah ngeyel, ntar dulu. Ini dulu esa ini bahasa Lanjut, umumnya, bahasa bakunya adalah artinya apa? Itu dulu gitu loh bro J. oke. Atau saya kasih jawaban. Setuju nggak kalau esa itu tunggal satu? Setuju nggak? Ya, dalam kealahannya. Memangnya Jangan kalau lari tunggal, jangan lari ke situ dulu. kalau dibilang tunggal dalam konsep iman Kristen ya. Ntar dulu. Dalam konsep iman Kristen, dengar dulu. Ini dalam Ya, konsep saya iman belum masuk ke Kristen. iman. Bro, saya belum masuk ke iman dulu. Oke, saya jawab. Iya, oke. Ntar Satu, dulu. anggap saja satu. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Di situ esa di dalam Pancasila sila pertama, esa itu satu tunggal, betul? Hati-hati betul, loh, hati-hati loh merusak dasar negara kita. Hati-hati. Oke, ya, baik. Kalau Anda percaya dasar negara kita Pancasila sila pertama esa artinya satu tunggal, nah, baru kita masuk ke dalam. Oke. Kau udah cocok itu bang. Aduh. Daeng. Udah cocok itu. Tapi jangan samakan dengan konsep Pancasila lah dalam Kristen. Tidak boleh. Iya, Aduh, ini belum selesai saya nih. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu. Ini kan Pancasila juga. Lanjut. Oke, J, kita udah sepakat di situ. Ya, nggak apa-apa kalau lu mau merusak keyakinanmu, mau merusak Pancasila ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu loh. Tidak bisa dikatakan begitu kamu. Sekarang kita maju ya. Dengarkan saya dulu gitu ya. Sekarang kita masuk. Kalau Anda setuju esa itu satu, pertanyaan sekarang kepada Anda nih. Tuhan Anda itu esa satu atau tiga? Silakan. Tuhan saya satu saja. Satu, baik satu. Kalau Tuhan Anda satu, siapakah Tuhan yang satu itu antara Bapa, Putra, Roh Kudus? Siapa Tuhan yang satu itu di antara ketiga oknum pribadi yang berbeda ini? Siapa? Oke, saya jawab ya. Ya. Tuhan yang kita sembah adalah Yahweh itu sendiri ya. Dan dia punya peran tiga, Bapa Allah dan Bapa Anak Saya dan nggak Roh nanya Kudus. itu. Enggak, itu perannya. Jangan. jadi Saya memang nggak harus nanya perannya. Saya nanya Tidak, oknumnya Bang. dulu. Saya Harus belum seperti itu bertanya. Bro, jawabannya akan saya ke situ belum- karena itu masalah iman. Dengerin dulu. Bukan Saya masalah belum pernyataan sembarang. Anda ditanya lain dijawab. Pertanyaannya bukan perannya, bukan tugasnya. Oke. Oknumnya dulu Yang yang saya kita tentukan akum ya. siapa. Dengerin dulu. Oke, yang- Kita menentukan dulu oknum Tuhan yang esa ini siapa. Saya ulang ya. Sosok Tuhan yang esa ini, yang tunggal ini, menurut Anda siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan pilih. Ya Allah sendiri, jangan kami kasih percayaan itu. Saya nggak ada kata Allah loh tadi. Kamu kan tidak bilang. Saya Tapi ulang kan ya. dalam arti kalau kamu saya bilang oh Bapa yang tunggal. Saya ulang dulu nih. Nanti kamu serang lagi dengan Bro cara Jay, lain. saya ulang lagi. Di dalam pertanyaannya sebagai berikut. Dengarkan baik-baik. Esa itu tunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah oknum pribadi yang berbeda. Pertanyaan saya, kalau Tuhanmu itu esa, siapakah yang kau tuhankan di antara ketiga ini? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana? Yang saya tuhankan ya Allah sendiri. Kenapa kamu kasih Saya nggak pertanyaan menyebut tiga? Allah loh tadi. Saya coba Bang, dengar ya.
Kamu Kenapa lu itu jadi ibarat ribet begini sih, bro? gini kamu mau tanya siapa bapakmu, tapi yang kami kasih pertanyaan itu saudara-saudara bapak saya, itu seperti itu. Enggak, Kan bukan aneh. begitu. Bukan begitu gimana? Itu maksudnya kan? Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Betul nggak? Trinitas itu ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Betul nggak? Ya betul. Oke. Siapa di antara ketiga yang saya sebut tadi adalah Tuhan? Itu memang kita sebut Tuhan dalam bentuk Allah yang esa. Yang mana yang Tuhan di situ yang kau sembah kalau satu Tuhan? Kenapa saya harus pilih antara itu, yang antara satu dari ketiga itu? Karena memang Berarti mereka kau nggak memang menghormati satu. Trinitasmu. Parah kamu ini. Gimana kamu ini? Kamu ini yang salah bertanya buat saya. Lu kok Itu pertanyaan salah, primitif udah buat jelas kok. saya itu. Atau Lihat apa? gambar dulu. Nih, Taruh- gambar aduh. yang mana? Yang Itu mana? pertanyaan primitif itu. Nah, gini. Mbak, mudah-mudahan Nah, gini, itu Pak, ini gambar lu itu benar tidak sama menjadi Pak dasar C gambar ya. seperti Jadi- itu. Ini belum kelar. Ini Pak ini sama Pak C. Ya, saya hanya supaya nyambung aja sih. Jadi kalau kita lihat para teolog ya, dari Pak Esa Soru, dari Pak Budi Asali dan lain-lain lah itu ya, yang ada di YouTube itu, semuanya itu mengartikan Esa itu kesatuan. Ya, jadi mereka yang Trinitas modern ini sudah sepakat arti Esa itu adalah kesatuan. Nah, cuman Pak C ini punya doktrin yang mandiri. Nah, makanya Pak Hendy itu agak kebingungan gitu, kok punya istilah yang berbeda dengan teolog-teolog Trinitas modern. Saya nggak bingung, lihat Pak Jody. Gini aja, Pak Jody. Kita paham lah itu. Menurut Pak Jody pertanyaan yang sama ya. Aduh ini. Bentar ya, Pak Jody. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu 3 atau 1? tiga. 3. Apakah ketiga-tiganya adalah Tuhan? Betul sekali. Berarti 3 Tuhan. Pak Jody jujur. Sekarang J, dengarkan baik-baik. Bapak, Ya, tapi Putra. kan kita warta Kamu doktrin. tidak bisa samakan seperti Ya itu. nggak bisa disamakan loh. Kamu tuh ya yang aneh loh. Maksudnya ini kan peran Allah dalam 3, bukan Lu diam berarti dulu, Tuhan Joy. 3. Gak Joy, lu boleh diam lah. dulu. Lu diam dulu. Gua, ini Pak Jody jujur, enak, cepet gitu loh. Ya, saya dengan Bapak, Pak Jody kan Putra, memang dan agak Roh beda. Kudus. Nah dulu Joy, menurut Pak Jody nih, Bapak, Putra, dan Roh Kudus berbeda. Ketiga-tiganya Tuhan. 3 Tuhan kelar. Enggak dihukum kok. Enggak sampai ke tempat hukum seumur hidup kok. Nggak ada yang dihukum juga. Saya mau sembah 5 Tuhan juga nggak ada yang hukum. Nah udah kalau Anda begini. Ini Dalam Pak konsep Jody Kristen nggak bisa tidak gitu, mengajarkan orang 3 doktrinnya Tuhan. beda. Tidak 3 Tuhan lah. Itu salah buat saya itu 3 Tuhan. Salah. Kalau tiga-tiganya bukan Tuhan, apakah Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu pribadinya sama atau berbeda? Ya itu mereka satu kesatuan. Saya nggak kata nanya Bapak itu. tadi. Nah, itu Pak C mulai bener ya. Bilang Itu Esa satu kesatuan. Itu Oh, udah satu mulai bener. kesatuan. Udah mulai benar. Jadi jangan Esa dipisahkan. Soru dua. Itu sesuai dengan Pak Esra Soru. Iya, benar. artinya Esa itu bukan tunggal, Ya. kesatuan. Ya terserah kalian mau maknanya seperti Enak apa. lagi Ya. di situ dia. Tapi bukan berarti sembah 3 Tuhan. Di mana sembah 3 Tuhan? Nggak boleh seperti itu. Kesatuan Beda bukan dong. Esa. Karena tetap dia adalah satu Allah, yaitu Yahweh itu sendiri. Clear kan? Oke. Kalau Yesus Tuhan, J, Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Oke, baik. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapa. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tanya kalau Bingung. misalnya. Bingung. Tidak bingung. Itu memang dalam pernyataan Alkitab seperti itu. Ya artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kamu bertanya, oke. Coba kamu kasih kesempatan saya sebelum menjawab. Ada sedikit yang harus saya sisipkan. Tapi kamu jangan langsung potong-potong dulu coba. Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Yesus Tuhan. Oke. Kemudian Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa Tuhan. Artinya apakah Anda setuju? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Setuju atau tidak? Silakan. Oke. Dalam hal ini tidak ada istilah Tuhan berdoa kepada Tuhan. Karena Alkitab tidak mencatat Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada. Oke. Yang di situ ditulis. Udah dijawab kan? Waktu Yesus berdoa itu Yesus Tuhan atau bukan? Nah, ini ya kalian bisa terima enggak pernyataan saya kalau Yesus Ya. itu kan kita imani 100% juga dia adalah manusia. Oke. Nah, saya tanya sederhana. Waktu Yesus berdoa, Dalam sisi apakah- kemanusiaannya dengerin dulu. dia berdoa, Ntar dia dulu, makan, dia berak, dia tidur, itu sisi kemanusiaannya. Jadi Oke. kalau berdoa wajar.
Oke, waktu Yesus berdoa sebagai Tuhan atau sebagai manusia dia berdoa? Itu sebagai manusia pastinya. Sebagai manusia. Berarti Yesus kadang dia Tuhan, kadang dia manusia. Betul? Ya itu dalam iman Kristen seperti Nah, itu iman ya. Kristen ngomong dong dari tadi, udah dapat. Ya, udah clear kan, aman. Udah dapat Pak, udah dapat Pak Jody. Kopi dulu yang lain kalau saya sambil ngopi. Kadang dia Ya, Tuhan, itu kadang memang dia manusia. Dwinatur, ya. Gitu. Memang Dwinatur tuh memang agak membingungkan. Tapi gini ya, apa saya nggak nyalahin ya kalau Pak C itu agak membingungkan di dalam menjelaskan Dwinatur ini. Ya karena memang Bapak gereja aja pada apa kebingungan ya di Kalsedon membahas ini. Itu kalau teman-teman yang hidup di tahun 2024 juga kebingungan membahas Dwinatur, ya saya nggak nyalain. Nah gitu aja sih. Kenapa bingung, Pak? Karena manusia dipaksakan jadi Tuhan. Itulah bingung sampai abad Tuhan. 21 nih. Abad Ini, 21 Tuhan kan kalau sesuai dengan akal logika Saya sapa dulu para nih. Muslim, Saya sapa dulu. itu bukan Tuhan. Karena Athena. Tuhan melampaui segala akal dan Waduh. pikiran Anda, kaum Muslim, Waduh. para polemikus. Waduh, di ini dulu, diatur dulu Roh Kudusnya, jangan emosi naik-naik. Ini nggak sapa, nggak ini nggak itu. Iya, baru saya mau sapa dia udah ngatain muslim ini itu. Disambung, Bunda, silakan. Oke, gini. Kenapa kalian ribet ya? Sesama penyembah Yesus aja kalian ribet. Neo sama Pak siapa nih? Pak siapa tadi? Udah kabur ya? Oh, ada Pak, masih ada ya. Mantap. Pak J ada udah beda pendapat, apalagi berpuluh-puluh ribu denom yang lain ya. Kenapa? Kenapa kalian bisa salah-salah mengenai siapa Yesus bagi kebagaimanaannya? Kan kebagaimanaannya segala macam ya kata-kata kalian. Karena manusia Bang dipaksakan jadi Tuhan. Yesus nyata-nyata itu manusia, ya. Kenapa? Anda itu kalau ditanya bingung, sulit ngejawab karena manusia dipaksa Tuhan. Di dalam Lukas 6 berapa ya? 6:12 ya. Yesus itu naik ke bukit. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Semalam-malaman loh. Lukas 6:12 tuh Yesus berdoa kepada Allah semalam-malaman. Kalau dia ada sisi keilahiannya, ngapain dia berdoa? Ingat, konsep Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi. Artinya di dalam tubuh Yesus itu ada ilahinya tetap. Kecuali ilahinya itu keluar dulu minum kopi, jalan-jalan, ke mall, kemana. Kan Benar tidak. Rama ini nggak tahu konsepnya si J. Yesus itu kalau siang dia Tuhan, kalau malam dia manusia. Benar Rama nggak tahu aja. On off. Berarti Konsepnya on off. Jangan seperti Konsepnya on itulah off. Bang, terlalu Jadi melenceng. gini Bunda Rama, kalau Bukan Kristen on yang off sesuai kan, dengan on off. Konsepnya konsep on off. harapan Bunda Rama tuh ada. Itu namanya Gereja Kristen Unitarian ya. ya Itu enggak saya ini bahkan kan sebentar pernah- Bang Neo. Konsepnya kan 100% manusia, 100% ilahi lewat konsili Kalsedon. Diputuskan kan? Yesus tuh 100% manusia, 100% ilahi. Pertanyaannya tadi si Bang Jeo bilang, itu kan kemanusiaannya Benar terus. Rama mah diperlebar, udah dijawab tadi si J. Kalau dia bermujizat, benar Rama, ini putusan. Kalau dia bermujizat, dia Tuhan. Kalau Terus dia kemana tidur, dengerin dulu Bunda, Kemana izin, ilahi? izin dulu ya. Kalau dia bermujizat, dia Tuhan. Kalau dia pulang mandi di rumah makan istirahat, dia manusia. Oh lo, jadi on off, gak lo, selesai. Ya Secara kemana simpel itu kan- keilahiannya itu? Aku bingung. Jai, kemana keilahiannya ketika dia Oh, makan? jadi gini itu? ya. Kemana? Saat Yesus datang ke dunia, kalau mau dibilang enggak, saya mau tidak ditanya, tanya dunia. sudah dengar Saya- dulu. Saya Coba tidak jangan potong tanya dulu. kedatangan. Ketika dia dalam Kamu kondisi kan tanya keilahiannya. Bang, mode manusia dia. keilahiannya. Iya. Gini. Dalam mode manusia. Pertanyaan saya gini, Bang. Ketika Yesus dalam kondisi mode manusia, keilahiannya kemana? Halo, keilahian. Ya, kalau soal kalian itu kan kita tidak bisa mau diperiksa Yesus, kamu Allahnya hilang atau gimana? Kan Bisa konsepnya seperti itu juga. Konsepnya 100% manusia, 100% ilahi. Saya tanya ketika dalam mode ini kalau kita kan ada sesuatu, apakah mode Jadi kalau bisa lagi kita Tuhannya ubah? off, Tuhannya kemana gitu ya? Iya, kemana Tuhannya itu, ilahinya kemana nih? Susah Coba itu bisa. jawabnya. Memang
jawabnya itu susah. Kenapa? Karena tidak ada datanya di Alkitab. Keilahannya kemana kan? Memang nggak ada datanya. Tapi yang saya mau tanyain Ya, sama keduanya, Pak Neo sama Pak J. Bingung kan? silakan. Jadi sebenarnya Yesus ini manusia ketuhan-tuhanan atau Tuhan kemanusia-manusiaan? Oh, gitu. Coba Pak Neo, gimana kita caranya? Saya bingung. Nah, Iya. memang Pak Neo silakan. Ya, Tapi kita kesimpulannya anu ya, tadi udah coba. ada sih Pak. Nah itu kesimpulannya udah dia tadi udah mengikuti saya. Kalau dia bermujizat menandakan dia ke Tuhan. Sebagaimana Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ya, bermujizat menghidupkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, dia Tuhan. Tapi setelah itu pulang ke rumah istirahat, mandi tidur, dia manusia. Begitu, selesai kok. Ngapain dipersulit, Jay? Oke? Berarti kamu imani Yesus Tuhan juga ya? Enggak, saya ini memperkuat imanmu. Berarti kamu imani lah. Enggak. Kalau kami mengimani gini Bang J. Waktu Nabi Musa membelah laut, itu bukan manusia ketuhan-tuhanan. Itu dia atas izin Allah, atas izin Tuhan, Maha Pencipta langit bumi beserta isinya. Bukan berarti Musa waktu membelah itu jadi Tuhan. Tapi kalau abang kan mengimani waktu Yehosua menyembuhkan, itu dia Tuhan, on berarti Tuhannya. Dalam arti- Begitu dia berterima kasih sama bapaknya, off lagi Tuhannya. Kan gitu kan? Ya, Baca Yohanes kenyataannya 11, tidak di situ seperti baca itu, Yohanes Pak. 11, Yohanes 11 nomor 41 ke bawah. Di situ menghidupkan Lazarus, kemudian aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Mereka percaya orang yang mengiringi aku di sini bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi baru-baru dia mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya lagi utusan Tuhan. Coba, seandainya itu tidak usah pandang kita Kristen, kita Islam. Menjelaskan ayat itu kira-kira gimana buat kamu, Bang Handi? Yang menjelaskan itu jelas artinya Yesua Amasya Jadi-jadian. bermujizat itu karena diberi kekuatan oleh Tuhan agar orang di sekelilingnya percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Gampang Terus tuh menjelaskannya. di saat Yesus menyatakan saya dengan Bapa adalah satu, berarti dia gila ya? Oh enggak, dia normal itu, saya jelaskan. Artinya adalah bukan satu, bukan Bapak masuk ke dalam diri Yesus. Terus? Artinya adalah Bapak dan Yesus itu satu tujuan, satu pengajaran. Karena Bapak di surga memberikan ilmu ke dalam diri Yesus, memasukkan firman ke dalam diri Yesus, agar Yesus ini mengikuti perintah Bapa untuk mengajari Bani Israel untuk menyembah satu Tuhan. Artinya satu tujuan, satu pengajaran. Oke, Saya itu mungkin nambahin dalam Bang Handi. konsep Islam. Silakan. Saya nambahin Bang Handi, enggak Bang J. Saya nambahin, itu kena konsepnya, itu inline konsepnya dengan, karena setelah ayat itu diceritakan bahwa Yosua juga bilang dia satu dengan murid-muridnya. Kalau ngikutin narasi abang, berarti dia satu dengan Tuhan, berarti murid-muridnya juga Tuhan, berarti 13 dong. Tuhan. Gini saja Bang. Jadi orang Kristen, iman utama orang Kristen itu berlandaskan satu ayat yang menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Ini lari ke iman lagi. Sama-sama dengan ayat. Memang itu harus ada dasarnya kan. Kita jangan hanya satu ayat terus kita langsung batalkan ketuhanan Yesus. Hanya satu ayat langsung Yesus Tuhan. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi tidak bisa dibatalkan Coba ketuhanannya. Yohanes 1 tadi lu baca, coba Yohanes 1. Lu pikir Yohanes 1 Yesus sudah ada? Yesus belum nongol kok. Yohanes 1 itu. Yohanes 1 ayat. Enggak ada Yesus di situ. Enggak ada. Yohanes 1 Coba saya jawab tadi 14. pertanyaannya ya, sebelum saya mau keluar ini. Sorry Tadi Pak Jody ya, saya sorry Pak Jody. Ya. Pak Moto ya. Iya, jadi memang Yesus itu adalah manusia yang dijadikan Tuhan. Itu ada ayatnya di Kisah Rasul 2 ayat 36 ya. Oh, jadi Kisah manusia 236, Kisah ketuhan-tuhanan. 236 sama Roma 14:9. Iya, betul. Sama Nah, Lukas semoga 2 nomor itu dijawab 11. tadi yang ditanyakan ya. Berarti Yesus Tuhan buatan ya? Ya memang. Buat kalian Jadi itu cuma seluruh buatan. dengerin, saya bacain. Ini nih, ini Bible stasioner di sini. Jadi Kisah 236 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu, Bapa di surga menjadikan dia Tuhan. Roma 14:9. Yesus yang telah kau mati di tiang salib hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Kemudian Konsili 325 memutuskan bahwa kesimpulan imam-imam
yang ikut konsili memutuskan bahwa hanya ada satu Bapa saja di surga dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Kemudian dikembangkan di 381 Kalsedon, dimasukkan Roh Kudus, jadilah tri itu tadi. Kira-kira gitu, Bro. Kau harus belajar itu. Wah, Itu sejarahnya. Sejarahnya. Bang Tapi Jay, kan kalian lupa. Bang Jay, berarti Tuhanmu Tuhan buatan. Wah, Pak. Buatan siapa? Buatan siapa? Ya Paulus lah. Paulus. Memangnya Paulus pernah berkata-kata bahwa saya membuat Tuhan? Itu Roma 14:9, baca. Kenapa kalian bilang di Roma? Kenapa kalian tidak terima ayat yang saya nyatakan tadi bahwa pada mulanya adalah Firman dan Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Emang Yesus sudah ada di situ? Manusia. Emang Yesus sudah ada di situ? Itu kan pada mula itu sudah berkata tentang kelahiran Yesus. Coba kamu baca sampai Mana ada ayat kelahiran 18 Yesus di situ? Kelahiran Yesus itu adanya di Lukas 1:26 sampai habis. Nggak ada Yesus lahir di situ. Kan ini terlalu terbiasa hanya baca satu-satu ayat. Coba itu kalian kan konsepkan kau semuanya. Tidak boleh seperti itu karena jangan memahami Alkitab kami seperti kalian memahami Al-Qur'an kalian. Beda jauh dong. Pertanyaannya gini, oke izin. Pertanyaan gini, Bang. Dari mana si Yohanes tahu ini kalau Firman bersama-sama dengan Theos? Dari mana? Sedangkan Nah, Theos ini ya tidak saya. bisa dilihat. Dari Oke. mana dia dapat Oke. informasi si Yohanes? Oke. Kamu kan nggak percaya Roh Kudus, tapi kita percaya Roh Kudus. Roh Kudus bisa mengilhamkan kepada siapa saja seperti dia mengilhamkan wahyu. Mana data-datamu? Saya tanya Kenapa dari saya mana harus katakan Yohanes? data? Yohanes Bang, yang kutanya Mbak. nih, ada informasinya Yohanes bahwa dia dapat pengetahuan ini dari itu. Oke, Dari mana kalau kamu bilang Yohanes begitu, dapat? kalau kamu bilang Bahwa- begitu, saya bisa tanya juga ke kamu. Gantian Saya bisa dulu, tanya biar ke kau- kamu. Pertanyaan saya Nabimu- dulu supaya, dengar dulu Saya- pertanyaan. saya Supaya pamit kau dulu ya, paham. teman-teman ya. Dengar dulu. Silakan, Dengar dulu. silakan. Pak Jody mau pamit tadi. Makasih ya Pak Jody, saya Ya, sama-sama, kesibukannya masih sempat Lanjut, hadir. Silakan Mbak Iya. Rama, Diskusinya. Bunda Rama. Ya itu sebentar Bang. Terima kasih Bang Jody ya. Nah, gini Bang, kamu kan berpatokan landasan imanmu itu Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman adalah Allah. Ini kan pernyataan Yohanes, bukan pernyataan Yesus. Dari mana si Yohanes tahu ini bahwa Firman bersama Theos? Informasi dari mana dia dapat? Silakan. Jadi kalau hanya kamu mau membuktikan dari mana asalnya itu dia, itu seperti firman yang turun ke nabi kamu. Kamu bisa dapatkan Kalau- data dari mana atau bukti dari kalau mana. itu- Bisa dijelaskan itu, nggak apa-apa kita jawab Bunda. Saksinya nggak apa-apa. siapa? Makanya Saksinya jawab, siapa? Makanya aku jawab. Kalau itu ada informasi di Al-Quran, Allah berfirman, kami yang menurunkan Al-Quran ke Rasulullah melalui malaikat terus? Jibril dan malaikat Jibril membisikkannya. Kalau kamu tadi Yohanes 1 nomor 1 tidak ada informasi dari mana si Yohanes ini. Dapat Oke, informasi gitu coba maksudnya. mana informasi dari mana si Yohanes dapat itu? Jadi Jangan-jangan kalau Yohanes di- menipu-nipu kau ini Bang. Nah ini setelah datanya saya tunjukkan di Alkitab, kamu tidak percaya Alkitab, Pak? Itu Mana tandanya memang kamu datanya? tidak percaya. Mana saya Kenapa tanya tidak? dari mana? Dari mana si Yohanes Iya, kan? tahu? Mana Dari datamu? mana Sionis tahu? Udah nggak usah dikejar itu, nggak apa-apa. Iya kan? Ya. Ini Nggak kan ada berdasarkan data-data kitab suci kamu ya. saja. Kita tidak Biar usah nggak ke dapat, sana biar nggak dapat kemari. kusir cukup. Nggak ada datanya. Yohanes tahu dari mana, sedangkan Gini Tuhan aja itu. Bunda. Wah, Ini menurut- dulu Bang Handi Ya. izin dulu biar saya selesaikan. Di dalam yang kau imani ini konsep dasar imanmu kan Yohanes 1 nomor 1. Sementara si Yohanes ini dia tidak mengatakan sumber itu dari mana. Kalau kita lihat ya Tuhan tidak bisa dilihat. Kok Yohanes tahu kalau Theos bersama-sama dengan Firman? Ini kan pembodohan ini. Silakan. Itu aja yang ku sampaikan. Kamu kan tidak percaya Roh Kudus, karena kami percaya Roh Kudus. Roh Kudus yang Mana mengilhamkan datanya? kepada dia. Mana Dia datanya? udah jawab. Memangnya Roh Kudus. harus dijelaskan dengan data kalau Lu sudah juga, ada di dalam lu Alkitab. juga jawab dong. Dengerin dulu. Pertanyaan Bunda Rama lu jawab. Oh, diilhami oleh Roh Kudus. Kenapa lu jawab dong begitu gitu lo biar jelas. Sudah jawab tadi, tapi dia mau tanya data dari Roh Ya, Kudus. udah cukup. Terus meminta ke Roh Kudus. Diilhami oleh Roh Kudus Bunda. Udah. Ya, Kan oke, gitu. Boleh. itu jawabannya ya. Silakan Tanpa Bang Jibril. hanya Susah amat asumsi. sih diskusinya begini. Iya. Datanya sebenarnya ada, tapi panjang juga mau ceritanya di sini. Coba konsep Nggak yang ada. singkat-singkat saja. Nggak ada datanya Bang. Ini Udah. abangku Bang J mau nanya nih soal Roh Kudus nih. Silakan, Boleh Bang. ya? Kalau memang ada, ini saya agak bingung di sini. Gini Bang, jadi kalau saya buka Kodeks Sinaiticus ya, sinaiticus.org, saya buka 1 Yohanes 5 nomor 7 ya di sini. Oke. Nah, di sini bentar nomor 7. Nah, ini maaf nih First Media agak lemot nih hari ini. Nah, di sini disebutkan, waduh, kok lama?
Nah, di sini disebutkan 1 Yohanes 5:7 ya. Yang bersaksi adalah 3 tulisannya. Nah, habis itu kita ke KJV abad 16. For there that 3 that bear records in heaven. Ada yang bersaksi di surga yang merekam Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah 1. Habis itu saya bingung dong, di antara dua ini kok jauh banget. Yang sini saksi 3, di sini ada tiba-tiba ada surga, ada Bapa, ada ini, ada itu. Saya ke David W. Daniels, ini Bapak Gereja. Bapak Gereja ini menjelaskan bahwa tahun 200 ini ditambah which 3 are one. Tahun 250 ditambah lagi and again Father, Son, Holy Ghost is written. 350 diganti lagi, 350 ini diganti terus sampai tahun 1500. Nah, satu ayat ini sendiri diganti 18 kali. Jadi ini setiap jadi ini 18 kali Roh Kudusnya turun 18 kali apa gimana nih, Bang? Silakan. Kalau soal data itu Bang, ya saya bisa jujur saya enggak terlalu Bang, enggak terlalu paham ya tentang data yang diturunkan 18 kali itu. Jadi mungkin untuk saat ini saya belum bisa menjelaskan hal itu Bang. Oh, oke, siap. Enggak, karena kalau Tapi boleh bantu jelaskan ya kira-kira kenapa jadi begitu ya, baiknya saya belajar juga kan. Iya, itu yang selalu jadi oke. Kalau kalian mengimani diturunkan oleh Holy Ghost atau Hantu Suci itu atau Rohul Kudus. Kalau Rohul Kudus kan dari ayat Al-Quran kan, Rohul Kudus sebenarnya kan Hantu Suci atau Holy Spirit. Iya, nah, kalau bahasa bisa diartikan begitu. Iya. Nah, tapi Holy Spiritnya ini setiap ayat berganti setiap 70-80 tahun. Ini apa Holy Spiritnya turun terus apa? Oh gitu. Gimana gitu? Itu yang kadang-kadang saya. Kalau sepengetahuan saya sih, saya kan tidak terlalu banyak data-data seperti abang tadi kan. Kuncinya Roh Kudus itu hanya diturunkan 1 kali saja. Hanya diturunkan 1 kali saja. Itu di saat murid-muridnya itu yang ada di Kisah Para Rasul kan itu. Nah itu yang tadi dari awal kita bahas Bang, yang sama Bang Yohanes tadi dari awal. Bang Yohanes saya tanya, nanti dia bilang dia mau tanya sama romonya. Nah, catatan terakhirnya itu abad tulisan yang lengkapnya itu abad 4 di 325. Itu yang Sinaiticus tadi. Nah, ini gimana nih menjelaskannya? Karena Bang, kita hidup 70 tahun, 80 tahun. Sisanya kita selama-lamanya di alam setelah ini kan. Untuk menyandarkan keselamatan kita yang selama-lamanya setelah ini, agak ngeri nggak sih ke kitab yang nggak ada sanadnya begini Bang? Oh iya gitu ya. Bang Jibril. Kalau saya ya. Iya, gimana Bang Andi? Bang Jibril bisa ditampilin nggak apa perbedaan himne Platonis dengan Yohanes 1? Bisa ditampilin nggak? Duluan mana sih? Kita menunggu tampilan gambar ya. Dia bilang 1 kali turun Roh Kudus kepada murid-muridnya. Bang Jibril, dengar lo Bunda. Ini harus dijelaskan ke J. Bang Jibril bisa tolongin saya Bang Jibril. Perbedaan. Ya, dia persiapkan data kan Bang. Saya tanya ke Bang itu. Burung merpati itu kan kau maknanya juga Roh Kudus yang turun. Tadi kau bilang Roh Kudus ketika turun ke murid-muridnya. Hanya itu. Blunder lagi ya. Kepapalah hoten-hoten ini. Bang Jibril bisa Bang Jibril. Saya belum ada tuh data itu tuh Bang. Diturunkan kepada manusia. Himne Platonis gampang loh dicari di Google. Ada. Dengan di saat turun di Yesus waktu baptis itu beda itu konsep Tritunggalnya saya bilang seperti tadi itu munculnya dari situ. Seperti lagi terbelah Roh Kudus seperti burung merpati. Ntar dulu ya. Jadi kalau sebelum ke sana saya sudahi dulu nih. Jadi himne Platonis Yunani itu lebih dulu ada daripada Yohanes 1 Pembuka. Kata-katanya 99% sama. Hanya ada satu perubahan yaitu logos atau firman berasal dari Tuhan. Kalau LAI merubahnya firman adalah Tuhan. Itu sih. Sekali lagi saya ulang ya, himne Platonis Yunani itu sebelum Yesus lahir di muka bumi sudah ada, dipopulerkan oleh Plato. Bunyinya begini. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu berasal dari Theos. Itu himne. Tapi kalau Yohanes 1 Pembuka, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos.
Jadi kata berasal diganti menjadi adalah. Itu doang. Tapi berubah makna jadinya. Kira-kira gitu. Kalau Anda Terus minta kenapa bukti saya harus cari, mau saya disama- kasih. Kenapa harus Silakan. mau disamakan? Maksudnya kenapa harus mau disamakan? Bukan disama, karena saya hanya memberikan perbandingan bahwa oke Yohanes lah, 1 kalau memang dengerin sama, dulu nggak masalah juga. bahwa Yohanes 1 pembuka itu ya mirip hampir 99% mirip dengan himne Platonis Yunani. Itu loh. Nah, kalau memang mirip, terus apa masalahnya? Ya nggak cari masalah bro, buat kau belajar gitu loh. Oh iya, tapi kan itu nggak apa, harus mempertanyakan juga memangnya kenapa ada masalah dengan Alkitab ya soal pernyataan itu, enggak kan? Mungkin sama, mungkin pikiranmu begini, oh mungkin saja Alkitab ditiru dari kitab-kitab atau pernyataan-pernyataan filsuf-filsuf terdahulu kan, seperti itu kan cara pemikiranmu. Ya seperti itulah. Oke, Iya. lanjut. Tapi ya kalau Mestinya memang kan- kebetulan sama ya saya Mestinya kan kalau kitab suci kan ya itu tadi balik lagi ke tadi Bang yang makanya saya tanya 1 Yohanes 5:7 itu apa Roh Kudusnya turun 18 kali 2000 tahun terakhir untuk ngerubah itu atau memang sudah. Ya kalau saya sih Bang, kalau saya kopi saya udah ditetesin racun setetes juga saya nggak minum. Kira-kira Iya, benar, abang gitu nggak? Maksud abang ini 18 kali itu dikisahkan turunnya Roh Kudus atau gimana? 18 kali berubahnya Bang. Oh berubah soal ayat berapa tadi? Sorry. 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5. Dia bilang sekali. Oten. Kenapa dia diam? Dia Google ayatnya mungkin Bang. Yohanes 1, bukan? Iya, 1 Yohanes 5:7. Oh, Yohanes Koman. Johanin Korma. Ya kan penambahan. Gitu. 3 menjadi kesaksian ditambahin. Ya udahlah, susah juga dia ilmunya nggak nyampe Bang Jibril itu dia. Iya, nggak maksudnya kan tugas kita kan buka matanya kan. Tapi kalau memang sudah hatinya yang tertutup ya nggak ada masalah juga sih. Selamat sore, Pak Denny. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Waduh, selamat pagi Pak. Kalau dilihat Pak Denny wajah serem dari Belanda, tapi orangnya kalem gitu loh. Ganteng ini Pak Denny mudanya ganteng banget ini saya ngeliatnya sih. Menurut informasi Pak Denny ternyata istrinya perempuan loh. Waduh. Amin. Kalau Pak Denny KJV ya? KJV atau Tilendel? KJP aku. KJP. Yang bukan Tilendel ya waktu itu kalau nggak salah. KJP dari tahun berapa ya? Dari tahun 9. Oh yang pertama ya. KJV karena KJV ada 3 kan? 93. Karena KJV Iya, ada 3 kan? tapi aku Nah. Iya, tapi aku KJP yang 16-11-nya ya. Pak Jibril izin dong, bukan KJP John 13:13. Apa di sana? Ada KJP 18 ada. Tapi aku yang John pakai yang 11-nya. Iya ya, sebentar dulu Pak Denny, kita buka King James Version John 13. Beda banget sama lain. Beda. John 13. 13. Nih saya buka dari Bible HP jadi semua versinya kelihatan. Ini John 13 yang NIV, you call me teacher and Lord, Tuan, and rightly so. Saya izin turun, host. Terima Siap. kasih Bang Gandhi dan semuanya. Iya Bunda, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, NIV ini abang yang mau yang mana bang? Karena banyak banget nih versinya. Ya sama Sami Mawon sebenarnya isinya semua Lord. Ya Lord. Nggak ada God. Nggak ada God kan? Nggak ada nih Lord. Nah ini ada Master Iya. di American. Habis itu Lord. Coba kau LAI. Ke LAI.
tiba-tiba kamu menyebut aku guru dan Nah, lo. Tuhan. Nah ini tiba-tiba Tuhan. Nah loh. Nah sekarang Pak Denny yang menentuin ya, Banji Bilis. Selain ke Pak Denny ya. Kalau Pak Denny, feeling saya sebelum Pak Denny menjawab, dia akan mengartikan Lord itu Tuhan. Iya betul. Betul. Soalnya gini, kalau kita karena gini keterangannya itu ada di KJP itu sendiri. Di KJP penulisan karena di KJP itu ya, kalau khusus KJP itu ada tiga tulisan Lord. Jadi tulisan Lord itu dibagi menjadi 3 dia. Tulisan Lord yang huruf kecil semua itu untuk Tuhan. Kalau Lord yang L huruf besar itu untuk Tuhan. Nah, Dan Lord huruf besar semua juga untuk Tuhan juga. Kacau. yang punya keledai itu dipanggil Lord juga, Bang? Apa yang punya keledai itu Tuhan juga nih? Apa gimana nih? Iya, dipanggil Sebelumnya Lord saya juga, potong tetapi, ya, saya minta turun ya. yang punya Makasih keledai banyak. itu Ya makasih Joy, makasih Joy. Assalamualaikum. Joy kalau ada kata-kata hilap malam aja Joy. Oh, enggak masalah, saya mau ngopi dulu, nanti saya lanjut lagi Siap, tadi. Bang Oke. J. Oke bro Joy, makasih. yang punya keledai itu dipanggil Lord juga betul, tapi Lord tulisannya huruf kecil semua. Nah, masalahnya Pak Denny, bahasa Yunani itu nggak ada L kecil L gede. Ini gimana itu? Ya ini makanya kita karena kita membicarakan tentang KJV. Oh iya, yang Kita dipegang harus KJV sesuai aja. dengan apa yang Iya. penggunaan KJV kan kita harus mengambil artinya dari KJV, jangan ngambil yang lain. Kalau kamu mengambil Greek, kalau Greek juga boleh, aku juga ikut ke Greek sekarang ya. Kita ke Greek. Kalau kita ke Greek, kurios, arti kurios itu bisa untuk Tuhan, bisa juga untuk Tuhan. Nah itu jangan lupa juga. Tergantung Enggak, konteksnya. tapi kita kalau dalam bahasa Inggris, saya yakin Pak Denny tahu kan, pasti Pak Denny di luar negeri bertahun-tahun pasti bahasa Inggrisnya jago dong. Iya. Lord itu kan artinya dia conquer another human being atau properties, ya kan? Lord. Ya, tapi sebentar. Bukan creator, Sebentar dulu. kan? Ini yang aku maksud itu kata Lord yang gini ya. Ini susah untuk dimengerti juga untuk orang-orang biasa. Karena penggunaan kata Lord yang di KJV itu mengkhususkan diri khusus untuk Alkitab. Sedangkan kalau kamu cari Lord di dictionary internasional, dia akan memiliki arti yang lain. Sedangkan Lord yang ada di KJV memiliki arti yang lain lagi. Itu yang membedakan antara Lord yang ada di KJV dan Lord yang ada di internasional punya, gitu. Jadi kalau kamu mau mencari arti daripada sebentar ya, aku bisa kasih ada literaturnya ke aku kok. Aku bisa buka kamera ya sebentar. Oh enggak, kalau kita ke dictionary, dictionary menjelaskan bahwa Lord Iya, itu dictionary internasional nggak cocok. artinya Iya, itu nggak cocok, penguasa. nggak cocok. Sementara Lord menurut orang betul. Kristen Tuhan. Kalau di dictionary justru Iya, enablis betul. kecacatan pola pikir itu. Bukan, maksud saya dari segi bahasa, Bapak tahu kan bedanya Lord sama Creator? Iya, tapi pasti beda dong. Tapi Lordnya tergantung. Karena makanya karena kita merujuk ke KJV, kita harus mengikuti apa yang diajarkan KJV daripada kata-kata Lord tadi yang Lord huruf kecil semua, L huruf besar dan Lord huruf besar semua. Kita harus tahu dulu di situ. Iya, Kamu jadi harus mengenal kata Lord dari dalam KJV, bukan dari dictionary internasional. Iya, jadi dengan baca KJV punya dictionary sendiri gitu kan? Iya betul. Iya. Betul. Enggak betul memang begitu. Iya. Memang begitu kok. Maaf. Untuk saya agak menggelikan. Kenapa? Karena untuk baca buku Harry Potter ada dictionary sendiri untuk baca buku Harry Potter. Itu agak. Iya betul. Agak. Ada sih betul. Betul. Memang itu begitu agak. kenyataannya. Nah, saya tidak memungkiri memang begitu kenyataannya. Beda dengan yang international dictionary. Beda. Tapi kalau Bapak tahu nggak KJV itu sumbernya dari mana, Pak? Sumbernya kan dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani langsung dia terjemahan langsung dari situ. Bagi beli saya menjauh dulu ya. Silakan. Terjemahan yang paling mendekat itu. Iya, tapi sumbernya dari mana? Kalau yang dari Old Testament-nya kan dari yang 72. Tapi kalau yang New Testament-nya itu dari mana? 72 itu maksudnya apa ya? 72. Yang Kalau 72. aku terus terang sejarah Alkitab aku kurang begitu bagus aku sejarah Alkitab. Nggak bagus aku, nggak bagus. Nggak ngerti, nggak banyak ngerti. Nggak mempelajari, belum mempelajari istilahnya.
Pak Denny udah baca Al-Quran belum sih? Enggak semua, ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikitnya udah sampai mana nih Pak? Ya. Udah Ya sampai mana? pernah baca tapi nggak semua, nggak banyak gitu loh. Aku nggak pelajari. Aku aja mau pelajari Alkitab aja belum selesai, belum hafal. Gimana aku mau pelajari yang lainnya? Lagian aku udah mantep aku gini loh. Aku udah mantep di Kristen. Aku malah justru ingin mendalami kekristenan aja, memahami hukum-hukum Tuhan aja, karena hukum-hukum Tuhan itu kan ada hubungannya dengan surga dan neraka. Gini. Aku hidup ini aku konsentrasinya kepada surga dan neraka terus aku hidupnya. Suka. Konsentrasi surga dan neraka. Suka saya. Tapi gini Pak Denny, waktu kita di perut orang tua kita, di perut ibu kita, itu kan di kepala kita nggak perlu tangan, nggak perlu mata, nggak perlu nafas, nggak perlu hidung, nggak perlu paru-paru. Yang saya perluin udel aja. Betul nggak? Tapi Tuhan tetap bikin tangan, tetap bikin mata, tetap bikin paru-paru, tetap bikin jantung, tetap bikin hidung. Nah, begitu kita dilahirkan, rupanya Allah Maha Tahu. Yang pertama digunting udel gitu. Yang kita pikir segala-galanya waktu itu. Nggak lebih bagus Pak Denny mempelajari setelah ini kayak gimana? Enggak, soalnya aku bukan cuma karena aku mempelajari Alkitab, aku mengenal Tuhan. Aku punya pengalaman pribadi dengan Tuhan juga, dipanggil Tuhan pernah juga. Tuhan sama aku terus. Tuhan ngomong sama aku, ngobrol sama aku setiap hari. Aku ngobrol sama Tuhan setiap hari loh. Iya, beda memang. Waduh, kalau udah punya pengalaman sama Tuhan sih, waduh. Iya, udah nggak bisa lepas sudah. Aku dipanggil Tuhan tahun 88 aku. Gimana Pak? Aku dipanggil Tuhan tahun 88 pernah. Tahun 88 itu aku pertama kali dipanggil Tuhan. Lihat cahayanya Tuhan. Pak, memang ceritanya memang aneh. Itu gimana memang coba? Gini. Saya ngelihat matahari aja nggak kuat Pak. Ini saya ngelihat yang nyiptain matahari itu gimana itu Pak Nalar? Iya. Ya itu sekejap ya, jadi sekejap. Jadi memang itu cahaya itu keluar, pam gitu, selesai langsung saya sadar. Saya ngelihat matahari aja 3 menitnya nggak kuat Pak. Ini ketemu yang nyiptain gimana? Ini cuma satu detik kok, cuma 1 detik. Jadi cahaya itu keluar, saya kepam gitu, mau menjadi segala-galanya, terus tiba-tiba aku sadar. Gitu aja. Jadi nggak lama lihatnya nggak lama. Dia menyala gitu ya, pam gitu, terus aku sadar. Pada saat dia menyala gitu, aku sadar. Jadi Pak Denny, aku sadar. Waktu saya kelas 1 SMP deh. Waktu saya kelas 1 SMP, orang tua saya selalu ngajak nenek saya ke puncak. Kalau Pak Denny tahu, ke puncak kita makan ini, ada Rindu Alam. Pak Denny tahu nggak? Apa itu? Ada restoran gitu. Makan sayur asem sama sate sama ayam goreng, parah nikmat. Mantap, sate kambing. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan ya kan? Sekali waktu Pak. Iya. Saya kan selalu pesan sate kambing nih. Saya sekali waktu ketuker Pak. Itu kambing. Ketuker. Saya dikasih sate ayam, nenek saya dikasih sate kambing. Abis itu nenek saya makan sate kambing nggak ada masalah. Udah, abis itu 2 minggu kemudian kita ke situ lagi, bawa nenek saya lagi. Sekali waktu bener saya dapat kambing, nenek saya dapat ayam. Abis itu nenek saya bilang, Bril, minta, nama saya asli bukan Jibril tapi ya untuk cerita ini dia manggil Bril, minta sate kambing ya. Oh ambil, nah kalau saya Jidah, ambil Jidah, diambil 2. Dia makan 2 tusuk, Bang Denny. 2 tusuk sate kambing saya. Abis itu on the way pulang gitu dari, ya Allah, dari puncak sampai Jakarta, Pak Denny, nenek saya tuh kepalanya oleng gini bilang, waduh, nih gara-gara kambingnya Jibril nih, waduh, ini naik nih darahnya nih, aduh ini. Itu saya lihat-lihatan sama Umi saya, 2 minggu lalu dia makan 10 tusuk, dia nggak tahu, nggak ada masalah. Hari ini dia tahu makan kambing 2 tusuk.
Habis itu Umi saya sama abah saya bilang itu sugesti, itu pikiran dia. Sama kalau kita berpikir di rumah sendirian ada hantu nih, langsung kebayang hantu. Kita ngeliatin tembok aja tiba-tiba jadi kuntilanak kalau kita takut. Bisa jadi. Nah, kira-kira yang tadi pang 1 detik Tuhan itu kira-kira begitu nggak tuh rasanya? Ya ada prosesnya, waktu aku di sana tuh ada prosesnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba pam gitu, enggak. Ada prosesnya. Prosesnya itu pertama-tama tuh aku dapat penglihatan. Tak ceritain ya, tak ceritain. Jadi ada prosesnya semuanya. Itu aku tiba-tiba kayak berdiri di bawah sebuah gunung. Aku lihat tuh gunung berbukit-bukit, hijau gitu. Terus sekejap mata berikutnya aku tiba-tiba berdiri di sebuah kota. Nah, di sebuah kota sepi kotanya, nggak ada manusia, nggak ada malaikat, nggak ada binatang. Dia aku sendirian aja. Tuhan. Itu aku lihat kiri kanan itu kota itu terbuat dari emas murni. Semuanya terbuat dari emas murni. Tembok-tembok rumah-rumahnya, jalan-jalannya, situ tuh nggak ada lampu, tetapi terang benderang gitu waktu itu aku lihat. Nah itu aku jalan-jalan, aku lihat kok, wah indah sekali nih semuanya kok terbuat dari emas nih, apa ini ya? Terus aku perhatiin, nggak tahu kenapa aku konsentrasi kepada melihat suatu bangunan rumah gitu. Aku dikonsentrasi ke situ dalam jarak kira-kira 100 meter ya. Tetapi dengan tiba-tiba itu mataku itu kayak terbang mendekati emas itu, tembok itu. Aku lihat emasnya itu kayak kaca emasnya. Emasnya kayak terbuat dari kaca, tetapi nggak dari kaca, tapi itu emas murni itu. Itu suara apa itu? Tuh, aku lihat emasnya itu kayak bening kayak kaca, tapi nggak bening, nggak tembus mata, tapi kayak seperti bisa tembus mata, tetapi enggak juga, jadi aneh gitu. Udah gitu aku jalan-jalan di kota itu sendirian. Terus dengan tiba-tiba lagi aku berdiri di pinggiran kota itu tiba-tiba. Terus aku berdiri ditaruh di depan sebuah tangga. Tangga itu menjulang tinggi ke langit. Aku lihat ke langit kan. Aku lihat ke langit. Di langit juga nggak ada bintang, nggak ada matahari, tapi terang benderang. Aku lihat tangga itu tinggi sekali menjulang langit. Tingginya, saking tingginya itu sampai ujung-ujungnya itu hampir gak kelihatan gitu, saking tingginya tuh tangga itu, nggak ada batasnya lah tingginya. Aku berpikir ini tangga ini mau kemana dan untuk apa? Kok aku tiba-tiba berdiri di depan sebuah tangga? Aku bingung aku. Tetapi yang namanya manusia ya, namanya aku kan juga penasaran. Aku mau naik ke atas ini. Tapi dalam hatiku terus terang aja aku ragu juga. Aku nggak tahu ujungnya sampai di mana, tapi itu jalan tinggi ke atas, tapi ujungnya sampai kapan aku nggak tahu. Dalam hatiku mungkin aku bisa bertahun-tahun ini sampai ke ujung tangga itu. Itu pikir aku begitu. Suara apa itu? Tambahin ini suara ambience. Ambience ya gitu, udah gitu aku beranikan diri untuk naik ke atas ya. Aku beranikan diri untuk naik ke tangga itu. Aku injek kakiku ke anak tangga itu 1, 2, 3. Mungkin pada langkah yang keempat kelima itu tiba-tiba aku terbang ke atas dengan kecepatan yang sangat tinggi, lebih cepat dari cahaya itu sendiri kayaknya. Gitu ke atas. Udah gitu sampai di atas, aku tiba-tiba berdiri di langit. Jadi berdiri di langit itu aku gak lihat lantainya, tetapi aku berdiri di langit. Wajahku tuh waktu itu melihat ke atas. Wajahku melihat ke atas. Aku lihat langit itu bersih, keputih-putihan, biru keputih-putihan gitu. Tetapi itu bukan awan putihnya, cuma kayak ada samar-samar putih gitu. Tetapi terang benderang. Aku gak lihat matahari, aku gak lihat bintang, aku gak bulat-bulat, tetapi terang benderang. Aku lihat kiri kanan ke atas, terus aku nggak tahu kenapa, kayaknya aku dituntut untuk melihat ke sebelah kiri. Aku nengok ke sebelah kiriku, dari situ berdiri sebuah tahta di situ.
Di situ ada tahta. Aku lihat tahta putih. Tahta putih. Coba situ aja. Jadi aneh. Jadi aku kayak berdiri di langit. Aku nggak lihat lantai. Aku nengok ke kiri, di situ ada tahta juga. Di situ sebelahku tuh ada tahta. Jaraknya kira-kira 1 meter, setengah meter gitu. Aku dekat sekali. Lihat di sebelah tatanya dekat sekali. Terus aku lihat, kan ini kok ada tahta ini, kenapa? Terus aku lihat gak ada orang di tahta itu, gak ada orang. Gak ada orang, cuma tahta aja. Yang aku lihat itu di tempat duduknya tahta itu bukan manusia, tetapi sebuah bangunan yang sangat terkenal di seluruh dunia itu. Nah, aku gak mau ngomong bangunan apa, aku lihat bangunan itu. Dan bangunan itu aku lihat kok ada bangunan di atas tahta ini bukan manusia, tapi kok ada bangunan. Udah gitu aku lihat di depan bangunan itu, oh, kupingku habis sebentar. Sebentar, saya ganti kuping. Pak Denny, aku nggak ngeliat lantai, aku nggak ngeliat malaikat, aku nggak ngeliat segala macam gitu kan. Gak taunya aku lagi merem. Pantesan nggak ngeliat apa-apa, lagi merem. Apa yang mau dilihat? Enggak. Tapi apa itu malaikat? Itu benar-benar itu ya. Benar-benar lihat gitu ya. Ah, Iya, Pak Denny kan bilang. Ini feeling saya nih iya, barangnya Pak Denny bagus nih. Ke Asefa, Pak Denny. Sebentar. Ya, Gini. Enggak, aku cerita aja. Kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting aku cerita nggak ada bohongnya lah pokoknya. Gak apa-apa, kita mendengarkan aja. Dengerin aja. Jadi aku lihat tahta itu. Jadi aku madepnya ke belakang. Aku menengok ke kiri. Lihat Tahtanya itu tahta madepnya tapi ke belakang. matanya muter. Gimana Pak Denny? Enggak. Jangan gitu dong. Tunggu dulu. Gini loh, aku berdiri. Ini benar lihat gitu kan. tahta, tapi aku ke belakang. Gimana maksudnya? Tunggu dulu. Jadi tatanya itu kalau gimana ya? Aku mau, gambarkan gimana ya? Gini. Aku gambarin deh. Sebentar aku gambarin. Biar kamu mengerti. Sebentar. Ini sebentar. Aku buka kamera ya. Aku gambarin. Di sini aku di sini. Aku di sini berdiri, terus tahtanya di sini. Tahtanya itu madepnya ke sana. Aku madep ke sana. Belum hidup tuh kameranya. Iya. Sebentar. Wih, musik itu ya, ambeien ya, yang orang nggak bisa Ini dia. Nih. Aku berdiri, madepnya ke sana. Tahtanya itu madepnya ke sini. Oh, tahtanya ke sana ya, ke arah belakang ya. Ke arah belakang, akunya madu berdiri di sebelah kirinya tahta itu, aku madepnya ke sana. Nah, waktu aku nengok ke kiri, aku lihat tahta. Terus di tahta itu nggak ada orang. Tahtanya tahta putih. Terus di sini ada gedung kecil. Gedungnya kecil. Nah, di gedungnya ini ada pintu depannya sini. Ada pintu. Jadi di atas tahta ada gunung. Ada gedung. Ada gedungnya itu sangat terkenal di dunia ini. Gedungnya ini sangat terkenal seluruh dunia ini sangat terkenal gedung ini. Tapi aku nggak bisa ngomong. WTC. Itu gedung apa? Pokoknya aku nggak ngomong. Yang jelas gedung yang paling terkenal di dunia. Udah gitu, aku lihat, aku kan penasaran ya. Kok sini kok ada gedung mini ini. Padahal aku tahu gedungnya ini kalau gedungnya sebenarnya yang di dunia ini sangat besar sekali gedung ini sebenarnya. Tapi di situ dia gedungnya jadi kecil. Nah itu gedung ya kan? Udah gitu aku maju ke depan sini ya. Aku mau tahu pintunya ini. Ini pintunya ini yang bikin penasaran aku. Kok ada pintunya? Pintunya ini yang bikin penasaran aku. Aku jalan ke sini. Plaza Senayan nih, ini Plaza Senayan. Ya, jadi selangkah ke depan sini. Nah, pada saat aku di depan tahta itu, tiba-tiba aku berdiri di depan gedung itu, tapi gedung itu sudah berubah menjadi besar sekali. Aku ada di depan pintu itu. Jadi pintunya itu tiba-tiba pintu gerbangnya itu menjadi besar sekali. Jadi aku jadi kecil lagi situ. Jadi kecil. Nah, ini kan gelap toh. Gedungnya itu ada fix Istana Negara nih, Pak. Betul nggak? Bukan. Pokoknya gedungnya terkenal sekali. Istana boneka. Udah gitu aku kan berdiri di depan pintu itu. Pintu itu kan kayak di dalamnya itu pasti ada gerbangnya dalam aku. Karena pintunya itu di atasnya begini. Ini gedungnya.
Ya pintunya tuh begini. Ini nih pintunya. Pintunya begini. Oh. Sebentar. Pintunya itu begini. Gini, ini gedungnya. Gitu. Ini pintunya gini kayak ada temboknya juga gini. Oh, Louvre ya, Gini, Louvre gitu. ya. Louvre ya. Kayak gitu. Gedungnya Mungkin Louvre ya. ya. Gedungnya Louvre ya? Gimana ya? Aku nggak terus terang kalau aku nggak apa-apa sih aku mau menceritakan gedungnya gedung apa. Itu Iya, piramid. penasaran nih. Oh, piramid. Piramid. Oh, merek Mesir berarti. piramid, merek senar gitar tuh ada. Oh, iya. Jadi di depannya itu ada gerbang kayak gini. Aku berdirinya di sini. Jadi Aku di berdiri atas di depan- tahta depan ada sini. piramid. Itu duduknya apa nggak sakit tuh duduk di atas piramid? Nggak tahu aku nggak dikasih tahu itu doang. Aku cuma cerita aja. Pas di lepitannya Pak Aku ya. cuma cerita aja. Biar nggak sakit. Aku cuma cerita aja yang aku lihat aja. Aku cuma cerita yang aku lihat. Jadi pada saat aku berdiri di depan tahta gedung itu yang tadinya kecil segini, yang tadinya kecil segini ada menjadi spon besar sekali. duduknya. Aku jadi ada di sini. Aku tiba-tiba ada di depan pintunya. Aku lihat ke dalam sini. Ini gelap karena ini kan ada Louvre-nya gitu. Ini jadi gelap di sebelah sini ini gelap ini. Nah, waktu aku mau melangkah masuk ke dalam pintu itu, dari pintu itu keluar cahaya yang sangat menyilaukan. Pada saat keluar cahaya itu aku sadar. Oh, jadi Tuhannya itu di belakang pintu itu. Di dalam piramid itu. Berarti Tuhannya terbatas ini, dimensi ya, ada bentuknya. Jadi nggak tahu kenapa itu misteri untuk kita. Mau terbatas atau tidak terbatas, buktinya ya kayak Yesus itu kan juga terbatas. Kalau dia mau membatasi diri, dia bisa jadi seperti itu karena itu kehendaknya. Nggak jadi masalah. Kita tidak bisa membatasi kekuasaannya. Kalau dia mau membatasi diri, terbatas oleh tempat, ruang dan waktu seperti Yesus contohnya, dia akan lakukan seperti itu. Tetapi yang aku alami ya seperti itu. Jadi aku di depan Louvre itu. Jadi waktu aku kan tahta itu kan 1,5 meter dari aku. Waktu berdiri di depan tahta itu, tiba-tiba aku berdiri di depan pintu gerbang gedung itu. Mana pada saat aku penasaran mau masuk ke pintu gerbang itu karena gelap itu, tiba-tiba Tapi dari naiknya dalam tadi pintu naik keluar tangga? cahaya yang sangat menyilaukan. Naik tangga dulu, terbang. Lebih tepatnya lagi terbang seperti kilat ke atas. Oh, terbang seperti pilar. Jadi aku Ini 1-2 ini langkah. lebih, saya jadi lebih aku- yakin jadi Pak aku- Denny ketemu Fir'aun sih. Bukan apa yang Beda. bawah suruh mumi katanya. Ya. Ada segitiganya tadi piramid. Iya ada piramidnya, betul piramid. Iya, Piramid fix. kok. Fix. Makanya piramid itu kalau kamu ketahui itu bukan cuma milik Firaun aja, tetapi di seluruh dunia itu ada ribuan piramid ya, jangan lupa. Oh iya. Di Maya, di Betul, Indo, di betul, mana-mana, di suku. Jadi itu bukan milik Firaun aja. Betul, Jadi betul. mereka itu seakan kalau menurut bagi saya mereka itu tahu juga tentang rahasia Tuhan menurut saya. Orang-orang yang membangun piramid itu tahu rahasia Tuhan juga. Itu bagi saya begitu. Karena piramid ini tersebar di seluruh dunia, bukan cuma punya Firaun aja. Yang jadi masalah itu. Yang saya lihat pun itu juga piramid yang di atas tahta itu. Nah itu juga aneh. Rokok sampai pada peot begitu Pak. Rokok udah pada Fix. tua tuh Pak. Jadi Peot begitu. Enggak, itu lagi dikosongin rokoknya untuk diganti kan ininya, Pak Denny? Enggak. Enggak emang rokoknya udah Apa? tua peot begitu emang. Enggak, Rokoknya rokoknya udah tuh tua, Pak. dikosongin, tembakaunya mau diisi apa gitu biar bisa ketemu Tuhan lagi, ya enggak Pak Denny? Enggak ya? Enggak saya nggak pengen Bang. Ya kalau Pas kamu di piramid dipanggil itulah Tuhan, pokoknya. Terus itu berita ini aku masih nggak ngerti. Tahun 88 itu aku masih belum mengerti kenapa aku mengalami hal seperti itu. Nah itu aku temukan sekitar 15 tahun kemudian aku baru baca ayatnya ada di Alkitab. Oh, iya. Piramid itu ya. Bagus. Iya piramid. Terus terang aku piramid nggak bohong. Kayak yang kayak di Mesir bukan? Iya kayak di Mesir. Cuma ada satu pintu gerbang di depan gitu. Itu yang bikin aku penasaran pintu gerbangnya, makanya aku maju ke depan. Waktu aku maju ke depan mau melihat pintunya itu, tiba-tiba gedung piramid yang kecil itu yang di atas tahta itu berubah menjadi sangat besar. Dan aku tiba-tiba di depan pintu gerbang yang sangat besar itu. Tiba-tiba begitu. Bener. Kak Stefan. Iya Pak, benar. Itu pagan itu Pak, kalau simbolnya piramid, penyembahan Ya berhala. nggak Pak. tahu. Ya orang boleh bilang pakan nggak apa-apa, tapi itu yang aku alamin gitu loh. Itu yang aku alamin. Iya, berarti
iman Bapak selama ini tak terbukti dalam mimpi itu. Isyarat iman Bapak bahwa selama ini Bapak telah mengimani penyembahan berhala. Ya boleh juga. Lagu dangdut Mas Indra. Aku nggak menyembah berhala sih, aku menyembah Tuhan yang Coba Bapak kaya ke itu. piramid, coba Bapak ke piramid, Bapak lihat di situ isinya berhala-berhala, lukisan-lukisan, pahatan-pahatan. Itu. Berarti iman Bapak selama ini sudah diisyaratkan dalam mimpi itu. Berarti nilai daripada iman Bapak ada di mimpi itu. Bahasanya Bapak selama ini fix sebagai penyembah berhala. Bukan mimpi itu bukan mimpi kok, itu Nyata itu Mas Indra, penglihatan. nyata itu. Penglihatan Nyata. beda. Mimpi sama penglihatan beda. Kalau penglihatan itu jadi matamu tuh tertutup atas dunia ini, berubah menjadi apa yang kamu diperlihatkan Tuhan kepadamu. Itu penglihatan namanya. Oh, jangan-jangan kesurupan. Aku kesurupan lain lagi dong. Beda. Enggak kesurupan. Beda Penglihatan. Mas Indra. Itu si Anu siapa? Si yang kasus Vina Cirebon itu kan temennya Linda kan matanya tetap terbuka tapi bisa menceritakan, berarti pandangannya di alam yang lain. Nah itu kesurupan berarti. Iya betul. Ya kayak Yohanes itu kan juga penglihatan. Yohanes penglihatan, Ananias penglihatan. Itu mereka nabi-nabi itu penglihatan semua kebanyakan. Penglihatan itu gimana sih Mas? Kita tersadar tapi pandangan Sadar. kita di tempat lain. Iya. Jadi Kesurupan berarti. seperti Yohanes. Jadi Yohanes juga Iya, kesurupan kesurupan. menganggap. Iya. Kesurupan Yohanes kayak yang Linda itu kan, Linda yang kesurupan. Jadi yang menulis poinnya Vina yang itu menulis memberi kitab Wahyu kesaksian. menurutmu kesurupan, ya sudah nggak apa-apa, itu urusanmu. Itu Enggak, yang di Tuhanmu, Cirebon nggak itu loh, apa-apa. kasus Cirebon yang 2016 lalu. Bukan kan Cirebon ada ini temennya. kita bicara tentang Nabi Muhammad, Nabi Yohanes sebagai contoh gitu. Jadi kamu anggap dia itu juga kesurupan ya dia ya. Ananias Ya kan, itu Bapak kesurupan juga- ya, para nabi-nabi ya. Posisi tidur nggak? Posisi tidur nggak, Pak Denny? Tidur nggak? Posisi tidur nggak? Enggak, dia sehat Enggak walafiat. tidur. Nah, cocok udah. Berarti kayak si Linda kan, posisi nggak tidur, tapi pandangannya ke kasus yang lain gitu, kejadian yang lain. Nah iya, itu berarti kesurupan.